Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kang Slamet. Kali ini Kang Slamet akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Istana Jin di Atas Langit. Cerita ini ditulis oleh Sinta Dery. Dan sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita seram lainnya dari Kang Slamet. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ceritanya. Istana Jin di Atas Langit. Di Bora kawanku, kedatangan Guntur Geni saat itu bukan untuk menyelamatkan mereka. Justru dia datang untuk menolongmu kawanku. Jangan melawak Caraka. Mereka menyerangku bersamaan, bahkan menggoresku pun tidak. Bagaimana kau mengatakan jika Guntur Geni menyelamatkanku? Mataku tidak pernah salah menilai kawanku. Kedua pengawal berjubah merah itu tidak sesederhana kelihatannya. Salah satunya adalah yang membunuh Kanam. Kau sendiri tidak pernah menang dari Kanam. Bahkan mungkin aku sendiri tidak bisa menghadapinya. Meski aku tidak pernah menang dari Kanam, bukan berarti aku kalah darinya. Maafkan kesalahan cucuku, Bora. Sebagaimana yang sudah sering kita ketahui, siapapun bisa gugur di sini. Cucuku tidak punya pilihan lain selain melawan. Sudahlah, aku paham. Bora berlalu pergi menyusul Ekna. Akhirnya kami tidak jadi pergi. Kami tetap mengikuti Mbak Sabar sampai tujuannya selesai. Adanya ketiga pemimpin wilayah sebagai tambahan, keamananku sudah jelas terjamin, pikir Mbak Sabar. Kami dan rombongan Mbak Sabar memasuki hutan aneh yang lembab yang dipenuhi air. Meskipun kabut hijau sudah tidak ada lagi, medan yang becek membuat perjalanan lumayan terganggu. Sial, aku paling benci tempat seperti ini. Keluh Bora karena pada dasarnya tempat Bora adalah wilayah yang berpasir. Ekna yang sudah memasuki hutan pertama kalinya sudah tidak terlihat. Butuh waktu lama untuk melewati hutan tersebut, namun pada akhirnya kami melewati hutan itu. Di balik hutan ternyata ada tempat yang cukup indah meskipun tidak ada tumbuhan hijau. Di sana tumbuh pohon hitam dengan daun berwarna merah. Ada kabut tipis mengelilingi wilayah tersebut, bukan kabut beracun, kabut biasa pada umumnya. Semakin kami berjalan masuk, Ekna terlihat berdiri membelakangi kami. Karena tertutup kabut, kami tidak melihat jelas di depan Ekna. Saat kami mendekati Ekna, pemandangan mengerikan terlihat di depan mata kami. Ada apa ini? Bukankah mereka ini musuh? Kenapa kau terlihat terkejut, Sabar? Apa kau yang membantai mereka semua, Ekna? Musuh tetap saja musuh, tidak ada belas kasihan pada mereka. Kau saat bertindak sadis menjadi semakin. Bora langsung menghentikan ucapannya saat Ekna memelototi Bora. Ada ratusan makhluk yang ada di wilayah kami ya, semuanya dibantai Ekna tanpa ada sisa satu orang pun. Padahal kami menyusul tidak lama setelah Ekna masuk. Kami bahkan tidak melihat kapan Ekna membantai ratusan bawahan kami ya. Ekna semasa hidup saja sudah sangat brutal dan kejam, ditambah sekarang menjadi siluman harimau putih. Sikapnya menjadi sangat buas dan mengerikan. Meskipun dari bentuk tubuh Ekna terlihat imut dan menggemaskan, sejatinya Ekna jauh lebih buas dari makhluk manapun yang ada di gerbang neraka. Hanya Raja Abimanyu yang Ekna takuti. Tidak ada lagi yang membuat Ekna takut, bahkan ke-6 penguasa lainnya sekalipun. Akhirnya wilayah Kamia berhasil dikuasai dengan mudah. Ekna berkontribusi besar atas itu hingga membuat Noyo Genggong murung. Noyo Genggong bukannya takut pada semua pemimpin wilayah. Dia hanya tidak mau berurusan dengan Raja Abimanyu lagi. Tanpa menunggu lama, kami langsung menuju ke wilayah Gandra. Karena wilayah di sebelah kami adalah milik Gandra, baru kemudian wilayah Kanam. Gandra juga harus diberi pelajaran karena ikut andil saat menyerang wilayah Mbah Sabar.
Dia harus menanggung konsekuensi karena berani mengusik wilayah Raja Abimanyu. Beberapa saat kemudian kami tiba di wilayah Gandra. Tidak ada yang istimewa dari wilayah Gandra. Wilayahnya sama saja, buruknya dari wilayah lain. Hanya saja wilayah Gandra sangat membingungkan. Ada hutan kering tanpa ada daun sedikit pun yang mengelilingi wilayah Gandra. Sepintas terlihat biasa saja dilihat dari kejauhan. Saat kami memasuki hutan tersebut, aku sendiri merasakan sesuatu yang tidak mengenakan. Aku sendiri bingung apa yang aku rasakan saat itu. Di dalam hutan kami semua seperti berputar-putar, tidak pernah menemukan ujungnya. Saking seringnya kami selalu kembali ke tempat semula. Beberapa pengikut Mbah Sabar mulai gila dan saling membunuh. Murka berubah menjadi sukacita, kematian menjadi kehidupan, kehidupan adalah kematian itu sendiri. Kebenaran berubah menjadi kepalsuan, jiwa yang kosong akan dipenuhi angkara murka. Jangan menilai diri sendiri, jadilah orang lain untuk menemukan jati diri. Fana itu nyata, kebenaran tidak pernah berdusta. Caraka merapalkan mantra yang tiba-tiba menyadarkan semua pengikut Mbah Sabar. Mereka mulai berhenti saling membunuh berkat Caraka. Hutan aneh tersebut tidak hanya membingungkan, tetapi juga membuat siapapun kehilangan kendali. Ada benarnya Raja Abimanyu mengirim kalian. Jika hanya aku dan Noyo Genggong saja, pasti aku akan mengalami banyak kerugian. Paduka pastinya sudah tahu bahwa semua ini akan terjadi. Aku selalu mempercayai apa yang beliau katakan. Karena mantra Caraka, kami akhirnya melewati hutan aneh itu. Dari jarak kurang lebih 500 meter, kami menemukan jalan keluarnya. Tibalah kami di wilayah Gandra. Sampai di sana kami dikejutkan dengan kehadiran puluhan sosok yang kuat yang sudah menunggu kami. Ada lebih dari 50 pimpinan wilayah musuh yang menghadang kami. Sepertinya kami telah dijebak. Apa-apaan ini? Nah, jangan jauh-jauh dari Mbah. Apa kita sudah dijebak? Kalian sudah terlalu jauh. Jangan berharap bisa kembali. Apa kalian ini memang suka main keroyokannya? Apa urat malu kalian sudah putus? Memangnya kenapa? Tidak akan ada yang tahu, sebab ini akan menjadi kuburan kalian. Mereka semua tertawa puas, tapi dalam sekejap tawa mereka terhenti saat Bora melakukan sesuatu. Tidak diketahui apa yang sedang Bora lakukan. Tiba-tiba di belakang kami muncul beberapa portal. Apa ini? Sabrani terkejut, namun bukan hanya Sabrani. Kami semua terkejut dengan kemunculan portal yang tiba-tiba. Dari beberapa portal muncul beberapa makhluk yang sama kuatnya dengan para pemimpin wilayah. Dan jumlahnya hampir sama seperti musuh di hadapan kami. Waduh, di mana aku ini? Aduh, aku terpleset. Aku ngantuk sekali. Sial, aku belum selesai makan. Yang muncul dari portal adalah para pemimpin wilayah sekutu Mbah Sabar. Kami semua terkejut kecuali Bora. Sebenarnya apa yang Bora lakukan hingga bisa mengundang para pemimpin wilayah kemari? Setiap pemimpin wilayah memiliki kemampuan unik masing-masing, dan itu biasanya menjadi kartu as mereka. Bora adalah pengendali ruang yang memahami prinsip ruang yang handal. Saat Bora berhadapan dengan kami sebelumnya, dia bukannya tidak bisa disentuh. Setiap serangan yang Bora terima akan dialihkan ke tempat lain. Bora saat menghindari serangan Ekna, bukannya dia cepat, Bora hanya berpindah tempat dalam sekejap. Tidak aku sangka akan secepat ini aku menggunakan kartu andalanku. Aku letih, aku serahkan mereka pada kalian. Mungkin ini akan menjadi pertarungan yang mengerikan. Berkumpulnya para pemimpin wilayah tidak pernah terjadi selama beberapa ratus tahun terakhir. Mungkin ini juga akan melibatkan para 7 penguasa. Untuk pertama kalinya selama ratusan tahun tidak pernah pemimpin wilayah berkumpul saling berhadapan. Ketegangan terjadi di kedua belah pihak. Semua sudah diperkirakan oleh Raja Abimanyu bahwa hal yang terjadi saat itu memang akan benar terjadi. Kami tidak akan lagi terdesak saat para pimpinan wilayah datang berkat portal yang telah Bora buka. Kurang ajar, siapa yang membawaku ke sini? Ucap salah satu pemimpin wilayah, yaitu Ganes.
Ganesh adalah salah satu pimpinan wilayah di bawah Raja Abhimanyu. Ganesh adalah seorang wanita perkasa. Wujudnya setengah manusia dan setengah serigala. Semasa hidup Ganesh adalah seorang pembunuh bayaran pada zaman Kofun, jauh sebelum zaman Edo di Jepang. Pada saat itu, banyak klan-klan berdiri saling menyabotase wilayah dan banyak orang tidak bersalah menjadi korban. Ganesh adalah seorang wanita biasa karena kekejaman para klannya bertindak semena-mena. Keluarga Ganesh terbunuh saat itu. Ganesh ditangkap dan dijadikan budak. Saat Ganesh mulai dewasa, dia kabur menuju pegunungan dan bertemu seorang pendekar tua yang sudah pensiun. Ganesh belajar pedang dari orang tua tersebut sampai orang tua itu meninggal. Kemudian Ganesh turun gunung untuk membalas kematian keluarganya dan menjadi pembunuh bayaran. Tapi aksinya gagal saat ingin membunuh pimpinan suatu klan. Dia dihukum mati dengan cara dipenggal. Setelah Ganesh dipenggal, kepalanya dibawa kabur oleh seekor serigala. Serigala itu membawa kepala Ganesh ke gunung di mana dia tinggal karena dendam yang belum terselesaikan. Kepala Ganesh tiba-tiba hidup dan memakan serigala tersebut. Akhirnya Ganesh memiliki tubuh baru, yaitu tubuh seekor serigala. Kemampuannya berlipat ganda, dia mampu membalaskan dendamnya. Akan tetapi Ganesh sudah menjadi yokai atau siluman dan terus membunuh orang-orang. Ganesh akhirnya dihentikan oleh seseorang dan disegel di salah satu kuil. Hukum alam pun berlaku dan Ganesh masuk ke gerbang neraka. Kau selalu berisik seperti biasa, Ganesh, sahut salah satu pimpinan wilayah, yaitu Inai. Inai juga salah satu pimpinan wilayah di bawah Raja Abhimanyu. Inai juga berasal dari Jepang, tepatnya di era modern zaman Edo. Inai adalah seorang geisha yang sangat cantik. Banyak para penguasa menginginkannya. Namun Inai dibunuh karena kecantikannya. Sebelum dia terbunuh, dia membuat perjanjian dengan iblis bahwa setelah dia mati, dia bisa membalas dendam. Setelah Inai terbunuh, dia menjadi makhluk penghisap darah, membunuh siapapun yang dia temui. Inai akhirnya juga tersegel dan masuk ke gerbang neraka. Aduh, aku lapar. Onim mulai bergumam. Onim adalah makhluk pemakan segalanya. Dia tidak pernah kenyang mau sebanyak apapun dia makan. Onim juga salah satu pemimpin wilayah di bawah Raja Abhimanyu. Asal-usulnya misterius, tidak diketahui dari mana dia berasal. Siapa mereka ini, Mbah? Mereka semua adalah pemimpin wilayah sama seperti Mbah. Tiba-tiba Sira mengeluarkan senjata kembarnya. Sira, apa yang kau lakukan? Tangan Sira mulai gemetaran, matanya mulai berubah merah. Sira mundur menghindari Sira. Ada apa dengannya, Putri? Aku tidak tahu, saya berani. Sira sepertinya marah, tapi kami tidak tahu apa yang membuatnya marah hingga dia gemetaran. Wahai kawanku semuanya, rasanya senang sekali bertemu kalian di sini. Ucap Caraka dengan nada bersahabat. Salah satu penguasa wilayah menghampiri Caraka. Kenapa kau di sini, Caraka? Ucap salah seorang pemimpin wilayah, yaitu Naraya. Naraya adalah seorang biksu yang sangat tampan. Dia mempelajari ilmu yang salah dan menjadi tersesat. Naraya memiliki dua kepribadian. Satunya adalah siluman ular yang hampir menjadi seekor naga bernama Naraba. Naraya adalah seorang yang santun dan bijak seperti Caraka. Dari semua pemimpin wilayah, Naraya hanya dekat dengan Caraka saja, sedangkan kepribadian lainnya, yaitu Naraba, adalah makhluk bengis dan sangat jahat. Semasa hidupnya, Naraya adalah seorang biksu yang baik karena tidak sengaja mengamalkan mantra terlarang. Naraya tersesat dan dirasuki oleh iblis jahat. Saat Naraba bangkit, dia membantai semua murid di kuil dan semua senior dan masternya. Naraba bangkit saat Naraya tertidur. Sejak kejadian pembantaian itu, Naraya tidak pernah tidur lagi. Hingga satu ketika, Naraya bertapa, bertaubat dan ingin menuju nirwana. Berharap ingin ke nirwana, justru malah dia tiba di gerbang neraka. Nah, Naraya kawanku, seharusnya aku yang bertanya kenapa kalian bisa ke sini. Aku tidak tahu. Tiba-tiba ada portal muncul di wilayahku. Aku hanya ingin memeriksa saja. Ternyata malah bertemu kau di sini. Aku di sini karena perintah Paduka kawanku.
Sepertinya kawan yang lainnya juga sama, tidak tahu apa-apa sepertimu. Bertambahnya jumlah kalian tidak akan berubah keadaan. Kita habisi mereka, kata salah satu pemimpin wilayah musuh, yaitu Utpar. Utpar adalah siluman ular bermata empat, nafasnya beracun, kulitnya sekeras berlian dan matanya mampu melumpuhkan mangsanya, tapi tidak berpengaruh bagi lawannya sepadan atau lebih kuat darinya. Hei Utpar, hentikan, kalian jangan saling menyerang dulu. Jika kita semua berperang di sini, wilayah ini tidak akan bisa bertahan. Aku punya ide. Bagaimana jika 1 lawan 1? Bora celingkukan ingin segera mendengarkan pendapatnya. Wah, ya sudahlah. Apa yang dikatakan Bora ada benarnya. Atau kita sudahi saja masalah ini. Kami akan pergi, kalian jangan menghalangi kami. Kami diperintahkan untuk menghabisi kalian. Mana mungkin kami membiarkan kalian pergi. Tidak kami duga memang bahwa kalian semua bisa muncul di sini. Mempertimbangkan saran Bora, kami menyetujui pertarungan sampai mati 1 lawan 1. Kalingga memiliki bentuk manusia burung Raja Wali Putih, sayapnya dari api dan mengendalikan 2 elemen, api dan angin. Tetapi masih tidak diketahui kemampuan aslinya. Awalnya Kalingga adalah bawahan Raja Abimanyu. Karena wilayahnya diambil alih, dia memilih untuk menyerah dan mengkhianati Raja Abimanyu. Asal-usul Kalingga tidak diketahui. Konon Kalingga adalah penghuni kayangan dari klan burung yang telah berbuat kejahatan dan dibuang ke gerbang neraka bersama saudara seperguruannya. Dasar pengkhianat hina, tidak tahu terima kasih. Aku malu punya saudara sepertimu. Kandra adalah saudara seklan dengan Kalingga. Kandra juga seorang manusia burung Garuda hitam dari klan burung penghuni kayangan. Kandra masuk gerbang neraka karena membela Kalingga, sehingga dia dituduh telah bekerja sama dengan Kalingga. Mereka sebenarnya adalah sahabat baik. Mereka adalah penjaga kolam suci kayangan. Konon kolam suci tersebut adalah tempat reinkarnasi dan hanya keluarga kerajaan yang boleh menggunakannya. Bahkan pimpinan dari klan burung sekalipun tidak memiliki hak untuk menyentuh air dari kolam tersebut. Kalingga dibuang ke gerbang neraka karena dia mencoba untuk meminum air dari kolam suci itu. Sebelum itu terjadi, Kalingga ketahuan dan langsung dihukum. Konon siapapun penghuni kayangan yang meminum setetes air dari kolam suci akan memiliki wujud yang sempurna. Kalingga hanya diam tanpa bisa menjawab kata-kata Kandra. Aku suka seperti ini. Aku maju duluan. Siapa yang akan melawanku? Maju. Genggong. Kau. Nah, sudahlah, percuma aku mencegahnya. Kau sungguh arogan. Kali ini aku tidak akan mundur. Kemarilah. Pertarungan mereka berdua belum sempat terselesaikan. Kali ini mereka akan benar-benar bertarung sampai mati. Noyo Genggong tidak kenal takut karena dia memiliki 7 inti kehidupan, yang artinya dia bisa bangkit dari kematian sebanyak 7 kali. Dan setiap makhluk yang memiliki kemampuan sepadan atau di atasnya ketika dibunuh, inti kehidupan Noyo Genggong bertambah 1 kali. Itu adalah kemampuan istimewa Noyo Genggong yang hanya diketahui oleh Mbah Sabar saja, dan menjadi kartu as Noyo Genggong. Gandra pasti tidak mengira bahwa yang sedang dia hadapi sama saja makhluk immortal yang tidak bisa mati. Pertarungan antara Noyo Genggong dan Gandra akhirnya dimulai. Suasana menjadi hening saat kedua makhluk kuat saling berhadapan. Noyo Genggong dengan senyumnya menyeringai menunjukkan bahwa dia sangat senang dengan situasi saat itu. Gandra masih bersikap misterius, tenang namun tidak memiliki celah untuk diserang. Gandra yang sebelumnya tidak pernah menyerang, akhirnya dia mengawali untuk maju. Noyo Genggong sumringah bersiap untuk menerima serangan Gandra. Pukulan Gandra ditahan dengan mudahnya oleh Noyo Genggong. Suara benturan dahsyat beradu. Tanah tempat mereka berpijak bertebaran tidak kuat menahan energi mereka berdua.
Kami semua di kedua belah pihak dengan tenang menonton pertarungan mereka. Meskipun Gandra memiliki tubuh yang kecil, dia mampu mengimbangi Noyo Genggong yang memiliki fisik tidak jauh berbeda dengan Balakosa. Di tempat Mbah Gun berada, Raja Abimanyu secara pribadi membuatkan jalan yang aman untuk Jaka keluar dari gerbang neraka. Guntur Geni, ikutlah dengan kami, ucap Nuk atas perintah Raja Abimanyu. Mbah Gun dan Jaka mengikuti Raja Abimanyu dari belakang. Setiap langkah Raja Abimanyu mengguncang seisi wilayah. Jaka merasakan seperti gempa yang dahsyat berada di belakang Raja Abimanyu. Di ujung tebing Raja Abimanyu berhenti. Di depannya adalah jurang yang sangat dalam. Mengingat perjalanan dari bawah hingga puncak tebing membutuhkan waktu 7 hari, pastinya tidak bisa diukur seberapa dalamnya jurang itu. Sekali hentakan kaki Raja Abimanyu, di depan jurang muncul sebuah jalur tebing menuju tempat yang tidak diketahui. Jalurnya panjang sampai tidak terlihat ujungnya. Guntur Geni, biarkan cucumu pergi duluan. Rombongannya biar menyusul nanti. Ini adalah jalur menuju pintu keluar di mana cucumu dan rombongannya masuk. Paduka menjamin keamanannya. Terima kasih Paduka Raja Abimanyu. Antarlah cucumu hingga keluar. Pilih gerbang warna kuning, jangan yang lainnya. Segera kau kembali jika sudah. Baik. Sekali lagi terima kasih Yang Mulia. Jaka, ayo Mbah antarkan pulang. Tidak perlu cemaskan Tori. Baik Mbah. Guntur Geni berubah menjadi serigala emas. Jaka duduk di atasnya. Kemudian mereka pergi melewati jalan yang sudah dibuat oleh Raja Abimanyu. Cukup memakan waktu bagi Mbah Gun dan Jaka sampai di tujuan. Jalan yang dibuat oleh Raja Abimanyu semakin jauh semakin menurun. Akhirnya mereka sampai. Di hadapan mereka ada 7 pintu gerbang yang besar. Semua gerbang berwarna hitam legam dengan aura yang berbeda-beda. Dari merah, kuning, biru, hijau, kecoklatan, merah muda, dan abu-abu. Pergilah nak. Mbah cukup senang bisa bertemu denganmu lagi. Salam untuk ayahmu Ki Sabdo. Aku harap dia sehat selalu. Baik Mbah. Jaka sedikit menunduk. Jaka memandang Mbah Gun sejenak, kemudian berbalik arah dan menuju ke gerbang kuning. Setiap langkah yang Jaka ambil terasa begitu berat. Jaka juga merasakan kerinduan yang amat besar. Kesedihannya Jaka rasakan pastinya tidak jauh berbeda denganku, tetapi Jaka mencoba untuk tetap tegar. Tidak ada waktu untuk cengeng seperti anak kecil, meskipun sebenarnya hati menangis. Mbah Gun terus memperhatikan Jaka sampai Jaka benar-benar pergi. Ingin rasanya bagi Mbah Gun untuk ikut keluar dari gerbang neraka. Tetapi jiwa Mbah Gun sudah ditandai oleh segel gerbang neraka. Segel gerbang neraka akan otomatis didapatkan bagi mereka yang memang seharusnya berada di gerbang neraka. Tidak ada yang bisa menghapus segel tersebut, bahkan ke-7 penguasa sekalipun tidak bisa melakukannya. Hanya saja bagi 7 penguasa mereka bisa menutupi segel tersebut dan bisa keluar dari gerbang neraka. Pintu gerbang neraka terbuka hanya dengan sedikit sentuhan dari Jaka. Cahaya kemilauan menutupi pandangan. Tiba-tiba saja Jaka hilang tanpa Mbah Gun sadari. Mbah Gun langsung segera kembali. Di balik gerbang suasana telah berubah. Jaka kebingungan melihat situasi saat itu. Wilayah dunia bawah kerajaan langit sangat berbeda saat pertama kalinya Jaka memasuki gerbang neraka. Di sana sangat ramai sekali. Ada ribuan makhluk menyaksikan kedatangan Jaka. Apa-apaan ini? Hei manusia, kenapa kau keluar sendiri? Bagaimana dengan master kami? Mereka masih di belakang. Wah, mereka berhasil luar biasa. Hebat. Hiruk pikuk semua makhluk yang ada di sana. Bukan hanya para jubah merah saja yang ada. Hewan suci seperti Sabrani juga banyak. Bahkan ada juga beberapa prajurit yang sepertinya berasal dari istana langit. Semuanya diam. Manusia, katakan apa kalian berhasil mendapatkan pusaka tombak naga emas? Tidak. Kami hanya memilih untuk mundur. Mustahil bagi kami untuk melanjutkannya. Kalian sudah berusaha
Datanglah ke istana terlebih dahulu, manusia. Sampai di istana, Jaka disambut dengan sangat baik oleh Raja Al-Mansur meskipun misinya gagal. Jaka diminta untuk menunggu yang lain, tetapi Jaka memilih untuk segera pergi. Raja Al tidak berhak untuk menahan Jaka, dan kemudian Jaka pergi dikawal oleh beberapa prajurit Istana Langit hingga sampai di tubuh fisik Jaka. Jaka kelelahan sambil menunggu Tori, Jaka akhirnya ketiduran. Kembali di pertarungan antara Noyo Genggong dan Gandra, mereka masih saling berduel dengan imbang. Serangan demi serangan mereka lancarkan. Wah, membosankan sekali, ucap salah satu pemimpin wilayah yang sedang tiduran di pohon kering, yaitu Faras. Faras adalah makhluk seperti manusia yang memiliki telinga panjang. Asal-usulnya misterius, Faras sangat suka tidur mau dimanapun dia berada, kecuali di hadapan Raja Abimanyu. Tidak pernah ada yang melihat Faras bertarung di seluruh wilayah Raja Abimanyu. Tempat paling ternyaman adalah wilayah Faras. Pastinya jauh lebih tenang daripada wilayah Bagun. Namun meskipun Faras tidak pernah bertarung, konon Faras adalah pemimpin wilayah yang paling sulit untuk ditundukkan. Selain Bagun, Faras juga salah satu yang disukai Raja Abimanyu. Faras memiliki hak khusus yang diberikan Raja Abimanyu yang tidak dimiliki oleh para pemimpin wilayah lain. Benar, sangat membosankan. Maaf sudah memanggilmu ke sini, Faras. Santai-santai. Mau dimanapun juga aku masih bisa tidur. Tubuh Gandra terbelah menjadi dua, terkenal lengan Noyo Genggong yang bagaikan kapak. Akhirnya kau mati, Gandra. Noyo Genggong terlalu meremehkan Gandra. Tubuh Gandra yang terbelah bangkit lagi dan menjadi dua orang Gandra. Dengan kecepatan luar biasa, kedua Gandra mencabik-cabik tubuh Noyo Genggong menjadi beberapa bagian. Noyo Genggong lengah dan binasa. Noyo Genggong kalah, Mbah. Aku mulai mengkhawatirkan Mbah Sabar, sebab Noyo Genggong adalah partner sekaligus pelindung Mbah Sabar. Mbah Sabar hanya diam saja, beliau terlalu fokus memperhatikan pertarungan mereka. Dasar bodoh, itulah akibatnya sok jagoan, ucap salah satu pemimpin wilayah musuh, yaitu Hares. Hares adalah makhluk raksasa berkaki 4 dengan wujud yang sangat mengerikan. Tidak diketahui dia berasal dari mana. Konon Hares adalah salah satu makhluk tertua dan terlama yang tinggal di gerbang neraka. Gandra tidak memberi ampun pada Noyo Genggong. Dia mencabik-cabik Noyo Genggong menjadi kepingan kecil. Gandra tidak mudah untuk mati. Dia memiliki kemampuan istimewa membelah diri dan regenerasi. Gandra sudah yakin bahwa dia menang. Tubuhnya kembali menyatu dan meninggalkan area pertempuran. Sayangnya, Gandra memiliki lawan yang hampir serupa dengan kemampuannya. Bahkan kemampuan istimewa Noyo Genggong tidak memiliki kelemahan jika dibandingkan miliknya. Angin berputar-putar menerbangkan sisa-sisa tubuh Noyo Genggong yang tercerai-berai. Kilat merah menyambar tepat di ujung angin yang berputar. Mau kemana kau, Gandra? Dari dalam angin, Noyo Genggong muncul dengan tubuh yang utuh kembali dan langsung menyerang Gandra. Kedua tangan Noyo Genggong mengeluarkan api yang berkobar, menghantam Gandra hingga tanah yang dia pijaki berlubang seperti kejatuhan meteor. Setiap kali Noyo Genggong mati, saat bangkit kembali kemampuan Noyo Genggong berlipat ganda untuk sementara. Tanpa menyia-nyiakan kesempatan, Noyo Genggong menyerang Gandra tanpa memberinya kesempatan untuk menyerang balik. Serangan brutal Noyo Genggong tidak ada henti-hentinya. Di sekitarnya seperti lautan api dan petir merah menyambar disertai angin yang membuat api semakin besar dan kuat. Petir merah? Itu adalah petir tingkat 8. Gandra pasti tidak akan selamat. Sesuai dengan yang diucapkan oleh Gandra, Gandra tidak memiliki kesempatan untuk regenerasi. Setiap Gandra ingin membelah diri, serangan Noyo Genggong selalu menghentikannya. Kecepatan pemulihan Gandra tidak secepat Noyo Genggong, yang akhirnya perlahan tubuh kecil Gandra terkikis dan hancur secara perlahan. Tidak ada kematian yang lebih menyakitkan daripada yang dialami oleh Gandra. Kemampuan regenerasinya justru malah menyiksanya.
Gandra, salah satu pemimpin wilayah, gugur di tangan Noyo Genggong, raja dari alam gaib tanah Jawa. Petir merah masih menyambar dengan kondisi langit yang juga berwarna merah gelap. Angin mulai berhenti, api juga mulai padam. Tempat pertarungan porak-poranda dan menyisakan kengeriannya disebabkan oleh Noyo Genggong. Faras membuka satu matanya melirik ke arah pertempuran. Tidak berlangsung lama, Faras kembali memejamkan matanya. Sayang sekali, Hares kawanku. Pihak kamilah yang menang kali ini. Siapa yang kau sebut kawan itu? Siapa lagi yang mau melawanku? Noyo Genggong, cukup. Mundurlah. Aku masih belum puas sabar. Tunggulah di sana. Basabar tiba-tiba menjadi besar, matanya putih, otot-ototnya besar dan dikelilingi 7 bola yang melayang dengan warna yang berbeda. Tempat berdiri Basabar retak, tangannya menggenggam kuat-kuat. Wujud Basabar tidak hanya bertambah besar, tetapi juga bertambah lebih muda. 7 bola yang melayang di sekeliling Basabar adalah 7 inti elemen alam: angin, api, air, petir, bumi, cahaya, dan kegelapan. Oh, tidak perlu juga kau transformasi hanya untuk mengingatkanku, Sabar. Noyo Genggong bukannya takut pada Basabar, dia hanya tidak ingin Basabar marah. Sebab hanya Basabar saja yang bisa Noyo Genggong percaya. Suasana kembali hening, sejenak angin berhenti. Awan hitam terlihat memerah berputar di atas kami dengan sedikit kilatan petir merah yang menyambar. Aku dan Sinta hanya bisa menjadi penonton. Mereka sudah memiliki level yang jauh berada di atas kami. Sinta, Sabrani, Sira, dan Sire tidak bisa mengeluarkan kemampuan penuhnya di gerbang neraka. Karena mereka bukan penghuni gerbang neraka, mereka tidak memiliki segel dan membuat kemampuannya ditekan di batas tertentu. Basabar mampu berubah wujud menjadi sosok yang jauh lebih kuat. Ia mampu mengendalikan 7 elemen yang berbeda. Konon 7 elemen yang dimiliki Basabar berkaitan dengan 7 inti kehidupan Noyo Genggong. Ketika Noyo Genggong dan Basabar bergabung bertarung untuk saling melengkapi, tidak ada pimpinan wilayah manapun yang bisa menandinginya. Bahkan Raja Abimanyu sangat kesulitan menundukkan mereka berdua. Kawanku sekalian, siapa berikutnya yang ingin maju? Kenapa kau tidak maju saja, Kalaka? Salah seorang pemimpin wilayah yaitu Jagure. Jagure adalah makhluk merah bertubuh gemuk, perut buncit, memiliki sepasang tanduk dan giginya sangat tajam. Jagure salah satu makhluk tertua di gerbang neraka. Konon dia lahir di gerbang neraka dari seorang wanita ras monster yang mati terbunuh saat perebutan wilayah. Jagure lahir dengan merobek perut ibunya sendiri yang sudah mati. Dia memakan mayat-mayat yang ada untuk bertahan hidup. Jagure semakin kuat seiring berjalannya waktu, dan satu ketika dia membunuh pimpinan di satu wilayah dan menggantikannya. Caraka, dasar bodoh. Goloko, Cokorola. Caraka, Goloko, dasar bodoh tak kecil kau. Siapa yang kau bilang otak kecil? Kau yang bodoh. Caraka hanya tertawa melihat kelakuan Jagure dan Onim. Sebenarnya mereka adalah musuh karena melayani penguasa yang berbeda. Wilayah mereka juga berdekatan. Tetapi mereka tidak pernah berselisih. Mereka hanya saling perang mulut saat bertemu tanpa pernah bertarung. Namun karena adanya mereka berdua, wilayah antara keduanya menjadi stabil, tidak pernah ada perseteruan. Meskipun dari mereka berdua pernah diperintahkan untuk saling merebut wilayah, mereka hanya saling berhadapan tanpa pernah saling menyerang. Berisik sekali kalian. Majulah kalian berdua, jangan banyak ngomong. Kifaya adalah pemimpin wilayah di bawah Raja Abimanyu. Sosoknya sangat misterius yang selalu bersembunyi di balik bayangan. Tidak ada yang bisa mendeteksi Kifaya saat berada di dalam kegelapan.
Bahkan ketujuh penguasa sekalipun asal-usul Kifaya tidak diketahui. Rumor beredar Kifaya juga salah satu makhluk tertua yang katanya dia adalah jelmaan dari kumpulan energi jahat yang terserap di inti pusat gerbang neraka. Tiba-tiba Jagure diselimuti kabut hitam dan berpindah ke tengah area pertempuran. Begitu juga yang dialami oleh Onim, dia juga berpindah ke tempat arena pertempuran oleh Kifaya. Apa kita benar-benar akan bertarung sekarang? Aku lapar. Kau bodoh, banyak ngomong. Kau yang bodoh, dasar otak kecil. Kau lihat apa otakku kecil? Jagure membelah tengkoraknya dan memperlihatkan otaknya. Aku lapar. Hei Onim, apa yang kau lakukan? Tiba-tiba saja Onim melahap Jagure. Mulut Onim bisa melebar seperti karet. Tubuh besar Jagure dia lahap. Jagure berusaha memberontak, tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Perlahan Jagure mulai tidak bergerak. Onim mulai menelannya bulat-bulat. Pemandangan yang sangat mengerikan. Itu bukan hanya sebuah pertarungan, tetapi malah terlihat seperti predator yang sedang memangsa buruannya. Melihatnya membuatku merinding. Memang tidak salah bahwa gerbang neraka adalah tempat yang paling mengerikan yang pernah ada. Onim bersendawa setelah menelan bulat-bulat Jagure. Aduh, kenapa aku memakannya? Malah sekali nasibmu. Onim menangis terseduh-seduh. Jagure dan Onim memanglah musuh karena berbeda penguasa, tapi mereka secara tidak sengaja telah menjalin persahabatan yang sulit dijelaskan. Onim pastinya sangat menyesal telah menelan Jagure, tetapi rasa lapar Onim tidak bisa ditahan saat dia melihat sesuatu yang bisa dia makan. Sungguh konyol. Tantra adalah makhluk yang mampu mengendalikan roh. Kedua senjata anehnya mampu menghisap jiwa seseorang. Semasa hidup dia adalah seorang dukun sakti pemakan manusia, asalnya tidak diketahui. Dia juga ahli dalam membangkitkan makhluk yang sudah mati untuk menjadi pasukannya, tetapi tidak semua makhluk bisa dibangkitkan. Hanya makhluk yang tingkatannya berada di bawahnya saja. Onim masih menangis terseduh-seduh. Namun sesaat kemudian dia berhenti menangis dan memegangi perutnya. Onim nampak kesakitan. Dia berguling-guling dan menghantam tanah berkali-kali untuk menahan rasa sakitnya. Ia berteriak sangat kencang. Perut Onim meledak dan tercabik-cabik. Saat itu juga muncul Jagure dari dalam perut Onim. Berlumuran setijau asam lambung Onim. Onim seketika tumbang dengan perutnya yang berlubang. Salah satu pimpinan wilayah Onim gugur secara mengenaskan. Salahmu sendiri tiba-tiba memakanku. Apa ini? Tolong! Jagure tidak menyadari bahwa dia diselimuti oleh asam lambung yang mematikan. Asam lambung Onim lebih panas daripada lahar. Perlahan tubuh Jagure meleleh dan akhirnya dia juga tumbang. Dan satu lagi, salah satu pemimpin wilayah gugur. Pertarungan mereka, Onim dan Jagure tidak ada pemenangnya. Mereka sama-sama mati di arena pertempuran. Mereka benar-benar konyol. Bisa-bisanya makhluk macam mereka menjadi satu pimpinan wilayah. Jangan merasa so hebat, Tantra. Bagaimana jika kau bertarung denganku sekarang? Tantra dan Kifaya sama-sama memiliki elemen kegelapan. Keduanya pernah bertarung sebelumnya beberapa ratus tahun lalu dan tidak ada pemenangnya. Sudah lewat ratusan tahun, akhirnya mereka bertemu kembali. Sangat tidak terduga pertarungan antara Onim dan Jagure menimbulkan suasana yang menyeramkan. Kedua belah pihak tidak ada pemenangnya, sama-sama gugur di area pertempuran. Bekas pertarungan Onim dan Jagure masih terasa hangat di pikiran kami, tetapi kedua pimpinan wilayah Kifaya dan Tantra sudah mulai memanas. Kifaya hilang di antara kegelapan dan muncul di tengah area pertempuran, sedangkan Tantra berjalan santai menyusulnya. Angin sedikit berhembus di antara celah-celah tempat mereka berdiri. Aura hitam gelap menyelimuti Kifaya seperti api hitam yang berkobar tertiup angin. Tantra memainkan kedua senjatanya dengan lihai. Aura merah bercampur hitam menyelimuti tubuh Tantra. Begitu juga dengan kedua senjatanya yang sepertinya sangat mematikan. Amitabha, kenapa tindakan tidak terpuji ini harus dilanjutkan? Memang kau bisa menghentikannya, Biksu Naraya? Tidak.
Aku hanya menggerutu seorang diri dan tidak berharap akan ada yang berkomentar atas ucapanku. Sira masih saja gemetaran. Kami tidak tahu apa yang mengganggu dirinya. Menurutku Sira tidak akan terganggu dengan kemunculan semua pimpinan wilayah yang ada. Pasti ada sebab lain kenapa Sira begitu waspada hingga dia gemetaran. Sebenarnya apa yang terjadi dengan Sira? Dia terus berdiri di sana dengan tatapan serius dan waspada. Aku juga tidak mengerti suamiku. Kami tidak mengerti apa yang sedang Sira lakukan. Dia terus gemetar sambil memegang kedua senjatanya dengan erat. Kifaya dan Tantra masih saling berhadapan tanpa melakukan apa-apa. Mereka berdua sama-sama memancarkan energi yang besar dan tidak memiliki celah sedikit pun. Bagi yang tidak tahu, mereka berdua hanya saling pandang dan terlihat membosankan. Tetapi sebenarnya mereka berdua sudah memulai pertarungannya. Ini disebut pertarungan mental. Lengah sedikit saja bisa menjadi malapetaka. Hei, mau sampai kapan kalian berdiri di sana? Diamlah, Ganesh. Kau ini memang sangat berisik. Bisakah kau diam? Tidak usah peduli karena aku bicara, Inai. Suaramu itu menjengkelkan, Ganesh. Apa? Diamlah kalian. Aku tidak nyaman mendengar kalian bercakap. Ganesh dan Ina langsung terdiam. Mereka tidak mau menyinggung Faras yang sedang istirahat. Para pimpinan wilayah di bawah Raja Abimanyu tidak pernah mau menyinggung Faras maupun Bagun. Mereka berdua seperti hukum berjalannya tidak bisa disinggung oleh siapapun. Cukup lama Kifaya dan Tantra saling menatap, tapi akhirnya salah satu dari mereka mulai bereaksi. Kifaya tiba-tiba lenyap menjadi kabut hitam yang menyebar di area pertempuran. Tantra tetap berdiri di tempat tidak sembarangan bergerak. Kabut hitam mulai mengelilingi Tantra. Di belakang Kifaya sudah siap untuk menikamnya dengan senjata khusus miliknya. Tantra dengan mudah menangkis setiap serangan tersembunyi yang dilancarkan Kifaya. Tantra tidak memiliki titik buta. Dia mampu melihat di segala arah. Matanya ada di mana-mana. Tantra mengendalikan roh yang sudah dia sebar sebagai matanya. Tantra beberapa kali menyerang balik, tapi yang dia serang hanyalah asap hitam yang menyerupai Kifaya. Sepertinya kejadian ratusan tahun lalu akan terulang lagi. Duel terlama yang pernah terjadi di antara kedua pemimpin wilayah. Dulu mereka menghabiskan waktu bertahun-tahun berduel tanpa ada pemenangnya. Ini mulai membosankan. Mari percepat situasi ini. Yasop adalah seorang pembunuh profesional. Awalnya sebelum tiba di gerbang neraka, asal-usulnya tidak diketahui. Konon dia pernah membunuh lebih dari 500 orang hanya untuk kesenangan. Dia menjadi iblis setelah dia dihukum gantung. Dia bangkit dari kematian dan meneror siapapun yang dia temui. Hukum alam tetap berlaku. Dia akhirnya masuk ke gerbang neraka. Dari semua pimpinan wilayah, dia adalah penghuni neraka yang baru-baru ini masuk gerbang neraka. Yasop menghilang dan tiba-tiba berada di belakang Kifaya. Kifaya terjatuh di tanah. Yasop bisa tahu di mana Kifaya berada karena insting membunuhnya. Siapa kau ikut campur pertarungan? Tantra tidak menyia-nyiakan kesempatan saat Kifaya teralihkan oleh Yasop. Kedua senjata aneh Tantra menyayat Kifaya dan melahap energi hitam yang ada padanya. Kifaya tidak bisa berbuat banyak. Dia terhisap sampai kering oleh senjata Tantra. Tidak ada yang menyadari bahwa Tantra dibantu oleh Yasop karena kabut hitam yang menutupi area pertempuran. Setelah kabut hitam hilang, sudah diketahui siapa pemenangnya. Tubuh Kifaya mengering dan sangat mengenaskan. Pemenangnya adalah... Kabut hitam berkumpul kembali. Tubuh Kifaya diselimuti kabut hitam tersebut. Dan beberapa saat kemudian, kurang ajar. Beraninya kalian bermain keroyokan. Meskipun Kifaya selamat dari maut, dia tetap mengalami kerugian. Sebagian jiwanya telah dihisap oleh Tantra. Kifaya bukan lagi lawan baginya. Apa maksudnya, kawanku? Dia ikut campur dalam pertarungan kami. Jika bukan karena dia, aku tidak akan mengalami kerugian seperti sekarang. Hei anak baru, benarkah yang dia katakan? Tidak, dari tadi aku di sini. Kalian semua memang kumpulan pengecut hina.
Hei, siapa yang kau maksud pengecut? Yasob dari tadi di belakangku, jangan asal bicara kau. Benar-benar mengganggu istirahatku. Faras tiba-tiba berada di belakang Yasob dan langsung menyerangnya. Kepala Yasob membentur tanah hingga kepalanya masuk ke dalam tanah yang keras itu. Yasob dilempar oleh Faras ke tengah arena pertempuran. Haris mencoba memukul Faras tetapi hanya mengenai tanah yang membuat seluruh wilayah berguncang. Tidak ada gunanya lagi pertarungan 1 lawan 1. Mereka sudah mengingkari kesepakatannya. Faras tahu segalanya. Meskipun dia memejamkan mata, dia bisa melihat keseluruhan wilayah dengan detail. Jikanduk adalah juru bicara Raja Abimanyu dan Bagun sumber informasi, maka Faras adalah mata Raja Abimanyu. Faras bahkan mampu melihat ke seluruh penjuru gerbang neraka. Dalam tidurnya, Faras bukan berarti dia pemalas. Saat dia memejamkan kedua matanya, dia mampu melihat apapun yang ingin dia lihat. Tidak perlu banyak bicara lagi. Tidak ada pilihan lain. Tidak bisa dihindari lagi. Hanya karena kecerobohan Yakob, semua para pemimpin wilayah mulai saling berhadapan. Sudah tidak ada lagi kepercayaan. Puluhan pimpinan wilayah serentak saling menyerang. Suara gemuruh langkah mereka seperti mau meruntuhkan wilayah tersebut tidak bisa dihindari lagi. Akhirnya pecah pertarungan serentak antara keseluruhan pimpinan wilayah. Area pertempuran melebar dan terpaksa kami harus menghindar jika tidak segera pindah. Nah, mundurlah. Kami memang tidak ingin ikut terlibat dalam pertarungan mereka dan memilih untuk mundur menjauh dari arena pertempuran. Namun Sira masih tetap berdiri tidak bergerak dari tempatnya. Kami tidak bisa membujuk Sira, terpaksa kami meninggalkan dia. Ada yang ketakutan sampai gemetar tidak bisa bergerak. Mati saja kau. Ucap salah satu pimpinan wilayah musuh, Karis dan Koris. Mereka adalah makhluk seperti ikan. Karis dan Koris adalah kembar. Mereka tidak bisa dipisahkan meskipun kemampuan individu mereka lemah. Jika mereka bersama bisa mengimbangi pimpinan wilayah lainnya. Sungguh sangat tidak beruntung kedua makhluk kembar itu. Dalam keadaan santai saja, Sira tidak kenal ampun. Apalagi ketika Sira dalam kondisi marah. Kedua makhluk kembar itu terbelah menjadi dua hanya dengan sekali langkah. Dalam sekejap, Karis dan Koris terbelah jadi dua. Satu lagi, pimpinan wilayah gugur di tangan Sira. Meskipun Karis dan Koris termasuk pimpinan wilayah yang tidak begitu kuat, membunuh mereka tidaklah mudah. Namun Sira melakukannya hanya dengan sekali gerakan. Siapa makhluk satu itu? Pimpinan lainnya sebagian hanya melirik sebentar ke arah Sira. Mereka pastinya memiliki pikiran yang berbeda menanggapi tentang Sira. Bora terdiam melihat aksi Sira. Cara membunuh Sira sangat cepat. Hanya sekejap mata musuh langsung tumbang terbelah menjadi dua. Kau sudah paham sekarang, Bora kawanku? Bora hanya diam. Untungnya dia tidak gegabah. Amitabha, sungguh situasi yang berbahaya. Aku jadi mulai mengantuk. Jangan tidur kawanku, kau akan melewatkan sesuatu yang menarik. Kita tidak perlu juga untuk turun tangan. Saraka hanya khawatir Naraya tertidur akan merepotkan jika Naraba bangkit. Di sisi lain, pertarungan dua saudara terlihat sangat sengit. Dua ekor manusia burung saling tikam di udara dengan berbagai elemen yang melengkapinya. Angin puting beliung berputar-putar diselimuti oleh api yang berkobar, disambut oleh petir berbagai macam warna yang menyambar. Kegelapan seakan sirna akibat dari pertarungan mereka. Di udara terlihat berwarna-warni indah namun mengerikan. Kandra dan Kalingga berterbangan saling menyerang. Suara gemuruh pertarungan di mana-mana. Wilayah Gandra semakin tidak akan bertambah lama jika semua pemimpin wilayah tidak segera menghentikan pertarungan. Kandra, tidak semestinya kita harus bertarung. Kau itu memang pengecut tidak, pengkhianat tidak ada baiknya dalam dirimu, Kalingga. Aku menyesal membelamu mati-matian dulu. Ini tidak seperti yang kau pikirkan, Kandra. Situasi yang memaksaku untuk mengkhianati Raja Abimanyu. Jika tidak aku lakukan, aku pasti mati. Kau seorang Raja Wali Putih, tapi nyalimu seperti seekor burung pipit. Kau benar-benar membuat malukan burung.
Terserah apa yang ingin kau katakan, Kandra. Lagi pula aku bukan lagi bagian dari klan burung. Aku masih menghormatimu karena persaudaraan dan pertemanan kita di masa lalu. Jika terus menyulitkanku, aku terpaksa harus melawanmu. Kalingga kembali menyebarkan apinya disusul angin puting beliung yang menyedot apinya hingga menjadi pusaran api yang dahsyat. Semenjak kau mengkhianati Raja Api Maju, aku sudah tidak menganggapmu sebagai teman. Satu saat kau pasti juga akan mengkhianatiku jika kau dalam posisi yang sama. Dari dalam berbagai jenis petir bersatu, petir tingkat 1 kuning hingga petir tingkat 9 hitam, Kandra tidak main-main menghadapi Kalingga, begitu juga sebaliknya. Akhirnya jadi kacau. Yasop tidak suka dengan pertarungan secara terbuka, dia lebih suka menyerang diam-diam. Yasop celingkukan mencari musuh yang lengah dan kebetulan tidak jauh dari tempatnya ada seorang makhluk yang berdiri diam. Mangsaku adalah kau. Yasop menghilang dan langsung berada di belakang sosok yang sedang menggunakan jubah merah sedang berdiri diam. Kedua tangan Yasop yang seperti belalang sembah siap mencabiknya. Yasop, hindari dia! Sungguh sial bagi Yasop. Mungkin Yasop adalah seseorang pembunuh profesional, tapi yang dia hadapi juga seorang pembunuh yang jauh lebih lihai dibandingkan Yasop. Kepala Yasop menggelinding di tanah sekali lagi. Siram membunuh salah satu pimpinan wilayah, Yasop telah gugur. Haris yang tadinya diam menjadi penonton berlari menghampiri Yasop. Seluruh area bergetar karena langkah Haris. Kurang ajar, beraninya kau membunuh Yasop. Haris sangat marah melihat Yasop berdiri tanpa kepala. Sirah kini diincar oleh Haris yang tengah dilanda kemarahan. Yasop dikenal sangat baik kepada Haris walaupun Yasop belum lama berada di gerbang neraka. Saat pertama kalinya Yasop tiba di gerbang neraka, dia langsung bertemu dengan Haris. Karena sikap humor Yasop, Haris sangat menyukainya. Tidak pernah ada makhluk penghuni gerbang neraka yang mampu membuat Haris tertawa kecil kecuali Yakob seorang. Kematian Yasop pastinya membuat Haris marah besar. Haris berlari sangat cepat dan hendak menerjang Sirah. Langkah Haris terhenti terbentur dinding yang tidak terlihat. Sabrani terpaksa ikut masuk ke dalam pertempuran. Mau bagaimanapun juga Sirah dulu adalah rekan seperjuangan hidup dan mati saat melindungi kerajaan langit. Sabrani tidak lagi main-main, dia benar-benar serius menghadapi Haris. Kurang ajar, mikir. Haris berkali-kali memukul penghalang Sabrani, namun Sabrani sudah mulai tampak kepayahan. Haris terpukul mundur oleh serangan tongkat Caraka. Kawanku, mereka tidak ada hubungannya dengan ini. Jika kau menginginkan pertarungan, hadapi aku. Amitabha. Mikir kalian berdua. Sauma, bantu aku menyingkirkan mereka. Kenapa harus aku? Merepotkan. Soma adalah iblis terbang. Dia memiliki tanduk yang panjang. Dia juga salah satu penghuni terlama di gerbang neraka dan salah satu makhluk tertua. Soma juga dikatakan dekat dengan penguasa yang memiliki hak istimewa seperti Faras. Asal-usulnya tidak diketahui dan pada dasarnya Soma pendiam dan tidak suka banyak bertingkah seperti pemimpin wilayah lainnya. Hanya kau yang diam saja. Cepatlah bantu aku. Sungguh merepotkan. Setiap langkah Soma meninggalkan bekas api hitam di tanah. Ini akan merepotkan jika mereka berdua maju. Amitabha. Terima kasih atas bantuan kalian. Tidak perlu berterima kasih. Ini adalah masalah kami. Kalian yang bukan penghuni di sini tidak perlu ikut campur. Pora, tempat ini tidak lama lagi pasti akan runtuh. Tolong bawa cucuku dan rekannya pergi dari sini. Aku tidak bisa membuka portal untuk pergi dari sini. Ini sudah menjadi batasku karena memanggil semuanya ke sini. Ini harus segera dihentikan. Jika tidak, wilayah ini akan segera runtuh cepat atau lambat. Memangnya kau bisa menghentikan mereka, Sabar? Mana mungkin aku bisa melakukannya? Seperti yang dikatakan Basabar, wilayah di mana kami berdiri sudah rusak parah. Tanah sudah mulai terbelah, suara gemuruh pertarungan di mana-mana yang membuat setiap sisi wilayah mengalami kerusakan parah. Mereka juga tidak bisa pergi begitu saja. Pertarungan mereka hanya sebagian kecil karena perintah.
Selebihnya adalah dendam pribadi masing-masing pimpinan wilayah. Kau tidak banyak berubah. Tampangmu masih saja menjengkelkan. Setidaknya aku tidak sejelek dirimu, Utpar. Karat juga seorang siluman ular. Dia hampir mendapatkan wujud sempurnanya. Karat berasal dari Mesir kuno. Konon Karat adalah seorang pangeran putra mahkota yang sangat tampan semasa hidupnya. Dia memiliki banyak koleksi piaraan berbagai macam ular karena kecintaannya terhadap ular. Dia bahkan menikahi seorang siluman ular yang sangat cantik. Namun siluman ular yang menjadi istrinya dibunuh atas perintah ayahnya. Karat yang dilanda emosi menghancurkan seluruh istana tempat tinggal orang tuanya. Ribuan ular berbisa dia lepaskan. Hanya dalam waktu semalam seluruh penghuni istana dan semua penduduk di sekitar mati keracunan. Karat frustasi kemudian memakan istrinya yang seekor siluman ular. Kemudian Karat berubah menjadi siluman ular. Karat kemudian menemukan lubang seperti gua. Karat tidak tahu bahwa itu adalah portal menuju gerbang neraka. Dan dia masuk begitu saja. Pertarungan antara para pemimpin wilayah tidak bisa dihentikan. Kandra dan Lingga bertarung di udara yang bisa meruntuhkan langit. Haris, Sauma, Caraka, Naraya, dan pemimpin lainnya tidak menyadari bahwa wilayah yang mereka tempati sudah mulai runtuh. Hal buruk bisa saja terjadi di kedua belah pihak, namun tidak ada yang bisa menghentikan mereka. Perlahan area pertempuran mulai runtuh. Wilayah ini tidak akan mampu menahan gelombang energi besar yang dipancarkan oleh para pemimpin wilayah. Jika wilayah ini runtuh akan menimbulkan bencana yang akan merugikan semuanya. Cukup hentikan, Ganes. Wilayah ini akan segera runtuh. Tidak perlu diteruskan lagi jika begitu. Kau paham situasinya kan? Apa boleh buat? Anggap kali ini kalian beruntung. Ligord adalah makhluk siluman macan tutul berjenis kelamin jantan. Ligord sangat kuat dan cepat dan memiliki insting membunuh yang mengerikan. Ligord adalah prajurit Romawi semasa dia hidup. Dia adalah prajurit biasa dari keluarga bangsawan rendah. Karirnya cepat naik karena kemampuannya yang luar biasa. Saat Ligord di puncak karirnya menjadi salah satu jenderal di sebuah pasukan besar. Dia membunuh seorang dukun karena meramal dia bahwa jabatannya tidak akan bertahan lama sebelum dukun itu mati. Dia mengutuk Ligord menjadi siluman. Beberapa hari setelah itu perubahan fisik Ligord mulai berubah. Karena frustasi dia hendak bunuh diri melompat jurang dan malah tiba di gerbang neraka. Memang ini nasib baik kalian. Harda adalah sosok reptil besar perwujudan antara manusia dan buaya. Asal-usulnya tidak diketahui. Pengikut Harda semua berwujud reptil. Dia juga memakan semua jenis daging, memangsa musuh maupun sekutu sendiri jika berada di wilayahnya. Sayang sekali, Inai. Kali ini kita tidak bisa bersenang-senang lebih lama. Patra adalah wanita yang dibangkitkan oleh Tantra. Meskipun demikian, Patra sangat membenci Tantra yang tidak diketahui penyebabnya. Patra dulunya adalah seorang penyihir jahat yang kerap mengorbankan anak-anak sebagai tumbal untuk kepentingannya sendiri di jalur iblis. Dia mati dibakar bersama dengan rumahnya oleh sejumlah orang. Lalu jiwa Patra terhisap ke dalam gerbang neraka. Dan kemudian dia dibangkitkan oleh Tantra. Tubuhnya terbuat dari kumpulan sisa-sisa makhluk yang mati di gerbang neraka. Pertempuran masih berlangsung, hanya beberapa saja yang menghentikan pertarungan. Area pertempuran sudah sangat kacau, seluruh wilayah sudah hancur sangat parah. Hanya menunggu waktu saja sampai wilayah di sekitar kami benar-benar runtuh. Hentikan! Gelombang suara yang sangat kuat. Pengikut Mbah Sabar yang rata-rata memiliki kemampuan rendah langsung tumbang mendengar suara tersebut. Sira semakin bergetar. Dia mencari sumber suara yang barusan kami dengar. Sudah cukup, hentikan semuanya. Apa kalian bodoh tidak mengenali suara itu? Satu lagi makhluk dengan wujud setengah ular dan manusia, tetapi jauh lebih baik daripada Utpar yang masih berwujud ular. Ethan berasal dari dinasti Qin, zaman yang lebih tua dari zaman Ekna berasal. Ethan hanyalah seorang bandit gunung, tapi dia menguasai lebih dari 1000 klan bandit dan menobatkan dirinya sebagai kaisar gunung. Ethan bahkan ditakuti oleh kekaisaran Cina saat itu. Konon runtuhnya dinasti Qin ada campur tangan Ethan dan beberapa tokoh yang terkait saat itu.
Ini adalah suara dari penguasa. Tidak salah lagi. Pertempuran langsung berhenti, suasana menjadi kelam dan menegangkan. Seluruh pemimpin wilayah musuh semua langsung tunduk. Kemudian muncul sosok berjubah hitam turun dari langit yang masih bergolak. Selamat datang penguasa. Dasar bodoh kalian semua. Jika kalian teruskan pertarungannya, wilayah ini benar-benar runtuh. Siapa yang akan bertanggung jawab nantinya? Ucap salah satu dari 7 penguasa, yaitu Asura. Sangat beruntung Anda segera datang penguasa. Mereka sangat merepotkan. Hanya bertindak semau mereka. Jadi kalian bawahan Abimanyu yang mencoba merebut wilayahku. Pandangan Asura mengarah pada kami bahkan tidak sanggup menatap matanya. Kecuali Sira langsung menyerang Asura tanpa rasa takut. Asura hanya menjentikan satu jarinya, Sira langsung terpental jauh membentur dinding pembatas yang jaraknya sangat jauh sekali. Dari awal kami tiba di wilayah Gandra, Sira sudah sangat marah. Kami tidak tahu ditunjukkan kepada siapa amarah Sira tersebut. Kini kami baru tahu alasan Sira begitu marahnya hingga dia gemetaran. Tapi apa alasannya Sira harus marah kepada Asura? Ini adalah pertemuan pertama kalinya baginya dan juga bagi kami semua. Dasar bodoh, aku tahu dia memiliki kemampuan, tapi beraninya dia menyerang penguasa. Asura hanya memperhatikan Sira, dia tidak berkata apa-apa, tetap tenang tidak bergerak dari tempatnya berdiri. Tuan penguasa, dia adalah makhluk yang telah membunuh Kanam, Karis, Koris dan juga Yasop. Oh, lalu apa masalahnya, Ares? Tidak ada tuan penguasa, maafkan saya. Sira kembali bangkit dan menyerang Asura kembali. Sira kali ini benar-benar mengamuk. Aku bahkan tidak tahu bagaimana Sira melakukan serangan. Kecepatan Sira tidak bisa aku lihat. Asura hanya bermain-main dengan Sira. Mau dari manapun Sira menyerang, Asura selalu bisa menangkisnya dengan mudah. Bahkan tidak bergeser dari tempatnya. Apa yang penguasa lakukan? Kenapa penguasa membiarkan dia menyerangnya? Ada yang aneh dengan Tuan Penguasa. Sauma jauh lebih mengerti sikap-sikap Asura sebab dialah pemimpin wilayah yang paling dekat dengan Asura. Penguasa juga jarang ikut campur dalam pertarungan di antara para pimpinan kecuali ada sesuatu yang benar-benar serius. Lenyapnya satu atau dua wilayah hanya masalah sepele karena penguasa memiliki puluhan bahkan ratusan wilayah yang berada dalam kuasanya. Selain itu sangat berlebihan jika hanya untuk menangani rombongan Basabar. Harus diturunkan puluhan pimpinan wilayah hanya untuk menjebaknya. Hanya seginikah kemampuanmu, Asira? Kau sungguh mengecewakan ayahmu. Asura masih menangkis setiap serangan Sira. Seluruh makhluk yang hadir di sana dikejutkan oleh perkataan Asura, salah satu dari 7 penguasa. Sira yang selama ini mengikuti kami ternyata adalah putra dari salah satu 7 penguasa, sang Asura. Asura sebenarnya berasal dari Istana Langit. Dia adalah suami dari kakak perempuan Raja Al-Mansur. Asura meninggalkan kerajaan langit karena mengikuti seorang manusia sakti yang saat itu adalah kunjungan pertama manusia berada di kerajaan langit. Manusia ini yang dikatakan Sabrani atau Draka saat aku pertama kalinya tiba di kerajaan langit. Asura tertarik dengan manusia itu dan mengikutinya untuk menjelajahi alam gaib yang sangat luas. Saat itu Sira masih belum lahir. Selama ratusan tahun Asura tidak pernah kembali lagi ke kerajaan langit. Banyak yang mengira dia telah mati. Asura bahkan jauh lebih kuat dari Raja Al-Mansur saat itu. Dia adalah makhluk terkuat di kerajaan langit dan hanya beberapa makhluk saja yang tahu tentang Asura, yaitu Raja Al-Mansur, istri Asura dan Draka. Ada beberapa alasan kenapa hanya mereka saja yang tahu sosok Asura ini, bahkan tidak banyak juga yang mengetahui istri Asura. Setelah Sira lahir, istri Asura juga ikut menghilang. Penyebab Asura jatuh ke gerbang neraka karena dia menentang kehendak langit. Alam jin mengalami kekacauan yang disebabkan oleh Asura dan manusia itu. Namun saat sepeninggalnya manusia itu, Asura menjadi kesepian dan untuk menghibur diri, dia terus bertarung melawan siapapun yang dia anggap kuat. Namun tidak ada yang bisa menandinginya hingga kemudian ada seorang raja dari bangsa jin mengatakan ada tempat yang cocok untuknya. Dan tempat itu adalah gerbang neraka yang saat itu hanya ada satu portal gerbang neraka yang berada di tempat yang sangat jauh.
Asura dengan sendirinya memasuki gerbang neraka dan tidak pernah lagi keluar hingga saat ini. Meskipun Sira tidak pernah bertemu dengan Asura karena satu ikatan takdir, Asura maupun Sira masing-masing bisa merasakan, memahami dan mengenal dari auranya saja. Asura pastinya sudah menyadari dari awal, Sira mulai menyadari saat kami tiba di wilayah Gandra. Namun Asura, salah satu dari 7 penguasa ini, menjadi musuh atau bukan, itu yang kami pikirkan. Kehadiran salah satu dari 7 penguasa Asura mengejutkan kami, ditambah ternyata Sira memiliki hubungan dengan Asura. Asura memang berasal dari kerajaan langit, tapi kerajaan langit bukanlah tempat asli Asura. Tidak ada yang tahu Asura sebenarnya dari mana. Mengetahui dunia bawah kerajaan langit semuanya adalah keturunan dari Asura, atau setidaknya banyak penghuni dunia bawah aslinya bukan dari bagian kerajaan langit. Dilihat dari wujud salah satu penghuni dunia bawah, Siri dan Suru, kemungkinan penghuni dunia bawah berasal dari klan iblis, makhluk terkuat dari bangsa jin. Tapi ini hanya spekulasiku sendiri, tidak diketahui kebenarannya. Sabrani, apakah Asura benar dari kerajaan langit? Maaf Putri, aku sama sekali tidak tahu informasi tentang dia. Hanya saja aku pernah mendengar desas-desus bahwa Raja Al-Mansur memiliki seorang sahabat, tapi pergi bersama seorang manusia yang datang ke kerajaan langit. Itu sudah sangat lama sekali, tidak ada informasi yang jelas. Meskipun dari ucapannya bahwa dia adalah orang tua Sira, tapi dengan sikap Sira saat ini, situasi macam apa yang kita dapatkan? Jika dia menganggap kita teman, itu akan menguntungkan bagi kita. Tapi jika sebaliknya, kita bagikan burung dalam sangkar. Pimpinan wilayah di sekitarku melihat ke arahku. Mereka juga sepertinya sepemikiran denganku. Sira masih belum berhenti menyerang Asura. Dia tidak menyerah dan terus menyerang berulang kali meskipun semua itu sia-sia. Asura memegang kedua senjata kembar milik Sira dan menghentikan pergerakannya. Cukup, Asura. Sira mundur dan melepaskan kedua senjata kembarnya. Tampaknya emosi Sira mulai mereda. Sira sudah tidak mengenakan jubahnya, namun sebelum kami melihat wujud asli Sira, Sira langsung bergegas memberikan jubahnya pada Sira. Asura mendekat ke arah kami, matanya merah menyala, tidak terlihat seperti apa wujudnya. Kami tidak sanggup untuk menatapnya, semua dengan refleks menunduk di hadapan Asura, kecuali kami yang bukan penghuni gerbang neraka. Kalian pasti datang dari luar gerbang neraka. Apa tujuan kalian ke sini? Mereka ke sini pasti mau mengacau Tuan Penguasa. Siapa suruh kau bicara, Hares? Asura cukup kesal hanya dengan tatapannya. Hares terpental hingga lengannya patah. Katakan apa tujuan kalian ke sini. Jika alasan kalian tidak bisa aku terima, jangan pernah kalian berharap bisa keluar dari gerbang neraka. Mbah Sabar tidak bisa melakukan apa-apa. Dia memilih diam daripada salah ucap. Tetapi Mbah Sabar sudah memberikan kode pada Noyo Genggong. Jika aku mulai terancam, Mbah Sabar tidak punya pilihan lain selain menyerang. Aku Sabrani. Kami berasal dari kerajaan langit. Kami berada di sini atas perintah Raja Al-Mansur untuk mencari pusaka tombak naga emas yang pernah dibawa oleh Pangeran Ash ke sini. Al sungguh bodoh. Meskipun kalian menemukan pusaka tersebut, bagaimana kalian bisa membawanya? Maksud Tuan bagaimana? Kami tidak mengerti. Pusaka tombak naga emas adalah pusaka yang hanya bisa digunakan oleh mereka yang memiliki garis keturunan naga. Bahkan Al sendiri tidak mampu mengendalikannya. Jadi sebenarnya kerajaan langit adalah klan keturunan naga, makhluk mitos tertinggi dari seluruh hewan suci. Di kerajaan langit yang memiliki darah murni keturunan naga yang tersisa hanyalah Raja Al-Mansur, Draka dan Kamba penasehat tua yang menggunakan jubah kuning. Tapi Kamba bukanlah naga petarung seperti Raja Al dan Draka. Tombak naga emas hanya bisa digunakan oleh mereka yang memiliki darah keturunan naga emas murni. Karena Draka dan Kamba bukanlah naga emas, dia tidak bisa menggunakan tombak naga emas. Satu-satunya yang bisa menggunakannya adalah Raja Al. Pangeran Ash yang tidak memiliki darah murni ketika menggunakan tombak naga emas menjadi brutal karena dikendalikan oleh pusaka itu sendiri.
Tapi ada satu pengecualian, tombak naga emas bisa juga digunakan oleh makhluk yang lebih tinggi dari ras naga, yaitu manusia. Tetapi tidak ada jaminan pasti bahwa manusia bisa mengendalikan tombak naga emas. Dahulu manusia pertama yang datang ke kerajaan langit, yaitu manusia yang diikuti oleh Asura. Dia bisa dengan mudahnya menggunakan tombak naga emas. Maka dari itu, saat Raja Al-Mansur mendengar aku berkunjung ke istana langit, dia memintaku untuk membantunya. Jika dibandingkan dengan manusia sakti yang diikuti Asura dulu, aku tidak ada apa-apanya. Masih belum diketahui bahwa aku bisa mengendalikan tombak naga emas atau tidak. Aku tahu Al berharap pada manusia itu, meskipun sebenarnya di sini banyak makhluk dari kalangan manusia. Mereka tidak ada satupun yang bisa menggunakan tombak naga emas. Ternyata seperti itu. Bahkan Raja Al tidak menjelaskan dengan detail saat memerintahkan kami ke sini. Itu sama saja Raja Al tidak memperdulikan keselamatan Tuan Tori. Beliau hanya mengambil kesempatan. Jika seperti itu, keputusan kita untuk menghentikan mencari pusaka tombak naga emas sudah tepat. Alasan kalian masuk ke gerbang neraka bisa aku terima, dan tujuan kalian sebenarnya sudah dekat. Apa kalian benar akan mundur? Maksud Tuan? Baiklah, sebagai hadiah karena kalian sudah mempertemukan aku dengan Asira anakku. Ini bisa kalian bawa jika kalian mampu. Awan hitam yang diselimuti petir merah menggulung menjadi satu pusaran. Suara petir saling bersautan, langit merah terbelah dan muncul cahaya keemasan dan jatuh di arena pertempuran. Sebuah pusaka tombak naga emas turun dari langit dan menancap di tengah arena pertempuran. Tombak naga emas diselimuti oleh petir yang berwarna kuning keemasan. Diketahui ada 9 tingkat elemen petir, tapi masih ada satu elemen petir yang langka, yaitu petir emas. Petir emas? Mau sampai kapan kau bersembunyi, Abimanyu? Kami sama sekali tidak mengetahuinya. Sosok sekuat Raja Abimanyu tidak bisa kami rasakan kehadirannya. Lama tidak berjumpa Asura. Begitu kata Paduka Abimanyu, Tuan Asura. Jadilah juru bicaranya. Tidak perlu mengatakan yang tidak perlu. Baik, Tuan Asura. Kedua penguasa hadir. Mereka seperti tidak memiliki niat untuk berperang. Situasinya sudah tidak dalam kondisi yang baik untuk melanjutkan peperangan. Abimanyu, kita kesampingkan dulu perseteruan kita. Sementara bagaimana jika kita gencatan senjata selama 1000 tahun? Aku memiliki 198 wilayah yang berada dalam kuasaku. Akan aku berikan 10 wilayah untukmu. Tidak buruk, aku terima penawaranmu. Bagus. Sebelumnya kita lihat dulu pertunjukan yang menarik. Siapa yang bisa kendalikan tombak naga emas akan memilikinya. Suamiku, tidak perlu membahayakan keselamatanmu. Benar apa yang dikatakan istrimu, nak? Lebih baik lihat saja pertunjukan ini dalam waktu ribuan tahun. Ini adalah momen pertama kalinya kedua penguasa dan seluruh pimpinan wilayah berkumpul tanpa melakukan pertarungan. Bagun, bagaimana dengan Jaka? Jaka sudah keluar duluan. Jika tahu ada momen seperti sekarang ini, Jaka tidak akan saya suruh pulang lebih awal. Asura, salah satu dari 7 penguasa, mengadakan pertunjukan bagi siapapun yang bisa mengendalikan tombak naga emas. Itu akan menjadi miliknya. Mulailah siapa yang akan maju untuk menaklukkan tombak naga emas. Aku maju. Petir emas yang sangat indah. Kandra terlempar, bahkan belum sempat untuk memegang tombak naga emas. Tapi Kandra cukup puas, petir emas yang dia sentuh masih tertinggal dan membekas di tangannya. Pimpinan wilayah di bawah penguasa Asura sudah pernah mencoba untuk mengendalikan tombak naga emas, tetapi tidak ada satupun yang bisa melakukannya. Kebanyakan yang mencoba adalah pemimpin wilayah yang berada di bawah Raja Abimanyu. Aku akan mencobanya. Basabar langsung bertransformasi. Ketujuh bola elemen yang mengelilingi Basabar bersatu.
Dengan erat, Mbah Sabar memegang tombak naga emas. Mbah Sabar juga terpental, lengannya diselimuti petir emas dan tidak sengaja aku tersentuh petir itu dan mengejutkan aku. Petir emas itu memang tidak melukaiku, tapi lenyap dengan sendirinya setelah tersentuh olehku. Kemudian Sabrani mencoba, dia juga gagal, Sira juga gagal. Banyak pimpinan wilayah yang juga mencobanya, tetapi tidak ada yang berhasil. Bagaimana mungkin mereka berhasil, bahkan Asura sendiri tidak bisa mengendalikannya. Tidak ada lagi yang ingin mencobanya. Jika tidak akan aku simpan kembali. Ada perasaan aneh saat aku tersentuh petir emas yang tidak sengaja saat aku menolong Mbah Sabar berdiri saat terpental saat menyentuh tombak naga emas. Perasaan aneh itu seperti aku dituntun untuk mendekati tombak naga emas. Saat aku tersentuh petir yang berwarna kuning keemasan tidak sengaja saat menolong Mbah Sabar untuk bangkit. Petir tersebut tersentuh olehku, tidak terjadi apa-apa. Hanya saja petir itu menghilang dengan sendirinya. Atau lebih tepatnya masuk ke dalam sukmaku yang membuatku merasakan ada dorongan untuk mendekati tombak naga emas. Aku tergerak dengan sendirinya menghampiri tombak naga emas yang tertancap di tengah-tengah area yang luas. Suamiku, kamu kemana? Jangan lakukan itu. Nah, tunggu, apa yang ingin kau lakukan? Biarkan dia, Pak Sabar. Jika kau menghentikannya sekarang itu justru akan mempersulit keadaan. Lihatlah sekeliling. Mereka semua sudah memperhatikan cucumu. Begitu juga dengan kedua penguasa. Tapi Pak Gun, jika terjadi sesuatu dengan cucuku, percayalah dengan cucumu. Meskipun dia gagal, dia tetap akan baik-baik saja. Semoga saja begitu, Pak Gun. Mbah Sabar pun akhirnya mengurungkan niatnya untuk mencegah Tori. Semakin aku dekat dengan tombak naga emas, aku merasakan ada gejolak di dalam jiwaku. Ada sesuatu yang mulai terlepas, tapi aku tidak tahu apa itu. Semakin dekat dengan tombak naga emas, terlihat lebih jelas wujud dari tombak tersebut. Tombak itu memiliki satu mata pisau dengan mulut naga sebagai simbol hiasan. Dan gagangnya berukiran sisik naga hingga sampai ke ujung, diakhiri dengan ekor naga yang melilit di sekitarnya. Aku berdiri tepat berada di depan tombak naga emas. Hatiku tergerak dan menyentuhnya dengan kedua tanganku. Petir yang menyelimuti tombak naga emas tersedot ke dalam jiwaku. Ada sesuatu yang di dalam jiwaku yang mulai runtuh. Tapi aku masih baik-baik saja, hanya aku merasakan di dalam jiwaku ada belenggu yang perlahan terlepas. Aku merasakan energi di sekelilingku semakin besar dan terus bertambah besar. Belenggu yang ada di dalam jiwaku hancur. Energi spiritual mengalir tanpa henti. Aku mulai tidak kuat menahan energi besar yang menyelimuti seluruh jiwaku. Aku merasa semakin lebih besar dan mulai kehilangan kesadaran. Tanpa aku sadari, jiwaku telah berubah menjadi sosok naga emas yang besarnya mungkin 10 kali lipat dari ukuran normal manusia. Ada apa denganmu, nak? Mbah Sabar dan Mbah Gun terpental saat mencoba mendekati Tori. Raungan sang naga menggema di seluruh wilayah, awan hitam lenyap seketika. Tori telah berubah menjadi naga emas dengan fisik seperti manusia tetapi memiliki wujud seekor naga. Seluruh pimpinan wilayah yang berada di sekitar mundur. Mereka kehilangan keseimbangan karena tiba-tiba muncul sosok naga besar. Tidak, cucuku! Mbah Gun tidak bisa berucap apa-apa. Dia yang lebih merasa bersalah karena mencegah Mbah Sabar untuk menghentikan Tori. Suamiku, Tunggu putri, berbahaya jika Anda berdekat. tapi sangat tepat Sabrani mencegah Sinta. Tori telah dikendalikan oleh sosok naga emas. Dia mengamuk menghancurkan apapun di hadapannya. Makhluk itu sungguh gila. Kenapa kau diam saja? Aku akan hentikan dia. Hares berlari dan menahan pinggang Tori yang dalam bentuk naga emas. Kedua tangan Hares dengan kuat menguncinya. Tubuh Hares lebih kecil darinya. 2 kali lipat tubuh Hares baru bisa menyamai Tori yang sedang dalam wujud naga emas. Hares terkena pukulan telak di bagian kepalanya. Seketika Hares mati mengenaskan dengan kepala dan tubuhnya yang hancur. Seluruh pimpinan wilayah terkejut. Hares adalah salah satu pemimpin wilayah yang tidak bisa dikalahkan. Binasa hanya dengan sekali serangan. Hares sebenarnya adalah makhluk yang pendiam, tapi saat ada penguasa,
Dia selalu over cari perhatian dari penguasa. Tapi nasibnya kurang beruntung. Salah satu pemimpin wilayah tertua Hares gugur di tangan Tori dalam wujud naga emas. Pimpinan wilayah lainnya tidak berani gegabah. Hares adalah salah satu yang terkuat di antara pimpinan wilayah yang ada di sana. Amukan Tori tidak bisa dicegah, tapi akhirnya kedua penguasa bertindak. Tanpa banyak bicara, Raja Abimanyu langsung menghadang Tori. Raja Abimanyu terpental. Benturan itu menimbulkan suara yang sangat keras dan menghasilkan gelombang angin yang sangat dahsyat. Kerusakan di wilayah itu bertambah parah, hanya menunggu waktu hingga benar-benar runtuh. Tidak aku sangka akan merepotkan seperti ini. Dalam sejarah gerbang neraka tidak pernah terjadi kedua penguasa saling bekerja sama bertarung berdampingan. Kehadiran kami di gerbang neraka mungkin akan merubah segalanya dan bisa menjadi sejarah baru bagi seluruh penghuni gerbang neraka. Tori dalam wujud naga emas sangatlah brutal dan kuat. Kedua penguasa bahkan tidak mampu mengimbangi dalam adu kekuatan. Namun sekuat apapun naga emas, dia hanyalah makhluk dengan naluri emosi, tidak memiliki pikiran, sangat banyak kelemahan. Naga emas sangat besar. Semakin lama pertarungan mereka, Raja Abimanyu dan Asura mulai bisa mengimbangi. Dengan sekuat tenaga, Raja Abimanyu menahan pergerakan naga emas. Asura langsung melancarkan serangan air. Lengan Asura menembus dada naga emas. Sinta dan juga Mbak Sabar harus siap menerima situasi yang dialami Tori. Perlahan naga emas memudar yang kemudian menghilang. Butuh waktu cukup lama bagi kedua penguasa untuk menundukkan naga emas. Jika saja naga emas memiliki pikiran, mereka berdua tidak akan mungkin bisa menandingi naga emas. Sinta tidak bisa lagi menahan kesedihannya. Dia berteriak sangat kencang. Amarahnya tidak terkendali dan langsung menuju ke arah dua penguasa. Sira dan Sire tidak mungkin diam saja. Mereka mengikuti Sinta dan akan melakukan apapun untuk membantu Sinta, meskipun kematian yang mereka dapatkan. Raja Abimanyu melangkah pelan menyambut kedatangan Sinta, tapi Sinta tiba-tiba berhenti saat melihat Tori berada di salah satu genggaman Raja Abimanyu. Kalian tidak perlu khawatir. Manusia ini baik-baik saja. Perlu kalian ingat, dia bisa saja berubah menjadi naga emas yang merepotkan suatu saat ketika emosinya memuncak. Jaga baik-baik manusia ini, dan segeralah tinggalkan tempat ini. Sebelum Asura pergi, dia sempat berbicara dengan Sira sejenak dan kemudian meninggalkan wilayah tersebut diikuti oleh Raja Abimanyu dan seluruh pemimpin wilayah. Tori masih dalam keadaan tidak sadarkan diri. Kami tidak tahu bagaimana jika hal itu terjadi saat Meraga Sukma. Tanpa banyak berpikir, kami segera meninggalkan wilayah yang sebentar lagi akan runtuh. Kami dibawa oleh Mbah Gun menuju tempat di mana Jaka keluar. Sekian waktu berlalu kami sudah sampai di gerbang neraka, dan Tori masih belum sadar. Kami hanya bisa mengantar sampai sini. Semoga kita bisa berjumpa lagi. Tolong jaga cucuku Putri Sinta. Jika dia tersadar, katakan bahwa aku sangat senang bisa bertemu dengannya. Aku Sinta akan selalu menjaganya dengan nyawaku, Tuhan. Pergilah. Terima kasih Tuhan. Semoga kita berjumpa kembali. Sira dan Sire membuka gerbang kuning. Cahaya menyilaukan menutupi pandangan. Kami langsung tiba di dunia bawah kerajaan langit. Master! Keempat penjaga gerbang langsung menyambut Sira. Seketika langsung berisik. Sambutan yang luar biasa meriah terdengar hingga pelosok kerajaan. Saat itu juga aku terbangun sudah berada di punggung Sabrani. Berisik sekali. Suamiku, syukurlah kau baik-baik saja. Aku pastinya kebingungan, tapi setelah mendengar penjelasan dari Sabrani, aku baru mengerti. Saat aku merasakan belenggu dalam jiwaku, itu adalah segel yang dibuat oleh Mbah Basil Kodam Leluhur Desta. Segel tersebut untuk menekan energi spiritual yang aku miliki. Saat segel itu terlepas, energi spiritual yang besar keluar. Tombak naga emas sangat menyukainya dan secara tidak sengaja, aku malah dikendalikan oleh tombak naga emas. Saat ini tombak naga emas sudah menjadi bagian dari jiwaku. Semuanya diam! Selamat datang. Kami tahu jika kalian gagal, tapi aku secara pribadi tetap akan menyambut kalian.
Yang mulia seharusnya tidak perlu memaksakan diri. Terima kasih Yang Mulia. Sabrani kemudian menceritakan semua kejadiannya dan membuat Raja Al-Mansur. Tidak, semua yang ada di sana terkejut. Sungguh, benarkah yang kau katakan, Sabrani? Itu benar, tapi masalahnya pusaka tombak naga emas sudah menjadi bagian dari jiwaku. Bahkan aku tidak tahu bagaimana mengeluarkannya. Mungkin jika aku sentuh luka Anda, itu sama saja dengan disentuh tombak naga emas. Tanpa banyak bicara, Raja Al-Mansur langsung membuka jubahnya. Terlihat luka memanjang dari leher belakang hingga tulang ekor yang mulai membusuk. Lakukanlah, Tuan Tori. Baiklah. Tapi sebelum itu kembalikan jiwa Ratu Peri yang sudah Anda sembunyikan. Dari awal Anda tidak membuangnya ke gerbang neraka, bukan? Suamiku. Setelah tombak naga emas menyatu dengan jiwaku, informasi dari pengguna tombak naga emas sebelumnya juga menjadi ingatanku. Maksud Tuan Tori apa? Kemudian aku menjelaskan semuanya secara detail dari awal Pangeran Ash memberontak. Sebenarnya yang harus disalahkan adalah Raja Al yang buta karena cinta. Dari awal Ratu Peri adalah calon istri Pangeran Ash. Raja Al terpikat oleh Ratu Peri dan berniat merebutnya dari anaknya. Itulah asal mulanya pemberontakan Pangeran Ash. Setelah Pangeran Ash dihukum, Ratu Peri tidak mau dijadikan selirnya dan kemudian dihukum dibuang ke daratan dan sebagian jiwanya Raja Al sembunyikan. Manusia kurang ajar, kau berani menuduh ayah melakukan itu? Hentikan, Elbras. Apa yang dia katakan itu benar. Ini, terimalah. Ini adalah bagian dari jiwanya. Jika berkenan, sampaikan padanya untuk kembali lagi ke kerajaan langit. Baiklah, aku terima ini. Sekarang aku akan coba menghilangkan luka Raja Al. Kotak bening itu aku berikan pada Sinta, lalu aku mendekati Raja Al. Saat luka Raja Al aku sentuh, cahaya emas bersinar di lukanya dan perlahan menutup. Aku benar-benar sembuh. Seketika dunia bawah menjadi sangat berisik, sorakan menggema di setiap sudut dunia bawah. Aku ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya pada Tuan Tori dan kalian yang menyertainya. Sebagai hadiah, Tuan Tori bisa tinggal di sini sebagai penghuni kerajaan langit. Maksud Anda apa, Raja Al? Suamiku tidak mungkin tinggal di sini. Dia sudah menyatu dengan pusaka tombak naga emas itu. Itu artinya dia sudah menjadi bagian kerajaan langit. Aku tidak bisa membiarkannya pergi. Aku sempat menyadari saat masih di gerbang neraka. Banyak yang Anda sembunyikan dan aku menyadarinya. Aku memang sempat kecewa dengan Anda, mungkin karena Anda tidak punya pilihan. Bisa aku terima itu, tapi sekarang aku sadar bahwa Anda tidak pernah sebaik itu. Lancang kau Sabrani. Aku yang lebih tahu sikap Raja Al setelah tombak naga emas menyatu dengan jiwaku. Di balik ucapan manisnya, dia adalah seekor naga yang keras kepala dan kejam. Jadi inikah balasanmu setelah semua yang kami lakukan, bahkan hampir kehilangan nyawa kami? Kalian bebas mau pergi, tapi manusia itu harus tetap di sini. Jika menolak, aku terpaksa melakukan dengan kekerasan. Jika begitu, aku Sabrani akan berdiri di samping Tuan Tori. Kau bukan lagi rajaku. Kau berani berkhianat, Sabrani. Kemudian Sira dan Sire berdiri di depan kami, siap menantang Raja Al. Tidak hanya itu, seluruh penghuni dunia bawah berjubah merah juga menyertai kami. Dari kegembiraan menjadi situasi yang menegangkan, dari sekutu sekarang menjadi lawan. Aku sadar tidak mudah menaruh kepercayaan pada mereka. Bahkan aku tidak mempercayai Sinta sebelumnya. Aku hanya punya prinsip, selama mereka baik padaku, aku pun akan baik juga pada mereka. Tidak butuh sesuatu hal seperti kepercayaan, janji atau harapan dari mereka. Yang aku butuhkan adalah kesan mereka. Mereka baik aku muliakan, mereka jahat aku musnahkan. Semenjak tombak naga emas menyatu dengan jiwaku, aku menjadi lebih tenang menghadapi situasi yang berbahaya. Entahlah, aku juga menjadi lebih percaya diri. Semua ingatan yang pernah menyentuh tombak naga emas juga menjadi bagian dari ingatanku. Termasuk Andra, Mbak Sabar, dan pimpinan wilayah lainnya yang saat itu mencoba memegang tombak naga emas.
Ingatan yang aku peroleh bukan sekedar ingatan biasa, tetapi pengalaman serta rahasia ilmu yang dipelajarinya juga. Bahkan aku juga mengetahui manusia sakti yang pernah diikuti oleh Asura karena manusia itu pernah menyentuh tombak naga emas. Aku juga bisa mengetahui rahasia dan ilmu yang dia miliki. Orang itu bernama Rishi Darsawana yang berasal dari India. Aku memiliki pengetahuan ribuan tahun berkat tombak naga emas. Bahkan aku merasa Raja Al seperti bocah bagiku. Kau berani berkhianat, Sabrani. Perjalananku bersama mereka bisa dibilang singkat, tetapi perjuangan kami yang penuh bahaya bukanlah candaan. Aku sudah bersumpah dalam hatiku bahwa aku akan selalu berada di sisi Tuan Tori untuk mendukungnya. Kurang ajar kau. Apa kau tahu akibatnya sebagai seorang pengkhianat? Tanpa basa-basi, Pangeran El langsung menyerang Sabrani. Pangeran Elbras terpental jauh saat memasuki jangkauan saudara. Di luar gerbang neraka, Sabrani sangat berbeda. Dia jauh lebih kuat karena tidak dibatasi oleh segel gerbang neraka. Sabrani, kau benar-benar ingin berkhianat hanya untuk membela manusia itu. Draka, urus masalah ini. Aku tunggu kabar baiknya segera. Setelah memberikan perintah pada Draka, Raja Al-Mansur pergi dari dunia bawah kembali ke istananya. Raja Al berpikir Draka sudah lebih dari cukup untuk menangani kami. Sabrani, jangan gegabah. Masih ada kesempatan bagimu. Menyingkirlah. Maaf temanku, aku tidak akan menarik perkataanku. Baiklah, akan aku buat kau mengerti. Serang mereka! Ratusan makhluk jubah merah mengeluarkan senjatanya. Kita ikuti Master, jangan biarkan mereka mendekatinya. Serang! Perintah salah satu penjaga gerbang neraka, pertarungan akhirnya pecah antara dunia atas dan dunia bawah kerajaan langit. Sejak awal, penghuni dunia bawah sudah tidak senang atas perlakuan mereka. Dunia bawah selalu diasingkan dan dianggap tempat terkutuk. Jika tidak ada dunia bawah dan penghuninya, energi gerbang neraka sudah lama menyebar di mana-mana. Pertarungan tidak bisa dihindari, jatuhnya korban di kedua belah pihak itu sudah pasti. Menyerahlah, jangan buat situasi lebih sulit. Kau cukup biarkan kami pergi, masalah selesai. Keras kepala. Maaf temanku. Sabrani memukul telak Draka dengan sudara hingga terpental dan membuat prajurit di belakangnya berantakan. Sira dan Sire mengambil kesempatan untuk melancarkan serangannya. Tubuh Draka sangat keras. Seberapa banyak Sira dan Sire menyerang tidak melukainya sedikit pun. Sabrani paham betul kemampuan Draka. Dia berniat untuk tidak memberikan kesempatan pada Draka. Draka dikeroyok oleh mereka, ditambah bersama keempat jubah merah yang menjaga gerbang neraka. Draka hanya bisa bertahan tanpa bisa melawan balik. Tapi mau bagaimanapun juga, Draka adalah makhluk terkuat kedua di kerajaan langit. Aku dan Sinta hanya melihat mereka dari kejauhan sambil menyingkirkan prajurit musuh yang mencoba menyerang kami. Mereka yang mengeroyok Draka terpental. Draka tidak ingin berlarut-larut. Dia langsung menghampiriku. Suamiku, tolong mundurlah. Sinta terpaksa mengeluarkan kemampuan penuhnya untuk menghadang Draka. Pertarungan 1 lawan 1 terjadi. Aku sudah sangat khawatir Sinta tidak akan mampu mengimbangi Draka, tapi ternyata aku salah. Sinta benar-benar mampu mengimbangi Draka. Mikirlah, aku tidak akan melukai manusia itu. Aku hanya akan membawanya. Jangan mempersulit ini. Langkahi dulu aku jika mau membawa suamiku. Jika begitu aku tidak punya pilihan lain. Draka mulai serius. Serangannya mengenai Sinta hingga terpental dan membuatnya tergeletak. Sinta! Draka hendak menghentikanku, tapi Sabrani dan lainnya menahan pergerakan Draka. Aku tidak apa-apa suamiku. Aku mulai naik pitam. Sinta jelas terluka akibat serangan tadi. Prajurit kerajaan menjadi pelampiasan amarahku. Mereka yang mendekat segera aku singkirkan. Aku sebelumnya tidak bisa apa-apa, tetapi setelah tombak naga emas menyatu dengan jiwaku, aku memiliki kemampuan mereka yang pernah menyentuh tombak naga emas. Aku terbang di udara dan menghujani prajurit kerajaan dengan panah petir. Yang aku gunakan adalah kemampuan Kandra yang bisa mengendalikan elemen petir. Draka juga mulai kehabisan kesabaran. Dia berubah setengah naga, memiliki wujud naga merah yang memiliki kemampuan penuhnya. Hati-hatilah, Draka mulai benar-benar serius.
Sirah-sire dan keempat penjaga gerbang neraka langsung menyerang Draka disusul Sabrani yang melindunginya. Namun Draka dalam keadaan terkuatnya tidak bisa dilawan begitu saja. Sabrani terluka parah karena menerima serangan untuk melindungi Sirah dan lainnya. Sabrani tumbang, dia benar-benar mengalami luka yang serius. Sabrani! Aku semakin marah, energi besar yang tidak diketahui dari mana datangnya tiba-tiba menyelimuti seluruh jiwaku. Tombak naga emas tiba-tiba muncul dan menyerang Draka. Tubuh Draka yang keras akhirnya tergores. Meskipun bukan luka yang fatal, Draka terpaksa mundur dan meninggalkan area pertarungan. Draka mundur ingin segera melaporkan kepada Raja Al-Mansur, dan juga Draka teringat tragedi pemberontakan Pangeran Ash saat Pangeran Ash mengamuk membawa tombak naga emas. Tapi tidak semudah itu aku membiarkan Draka kabur. Dia sudah melukai Sinta dan Sabrani. Aku kejar dia sampai di wilayah tengah kerajaan langit. Aku sudah dikepung oleh pasukan kerajaan langit, tapi mereka semua bukan lawanku. Dengan kemampuan yang aku miliki serta pengetahuan selama ribuan tahun, musuh di hadapanku seperti kumpulan semut. Tahan dia, jangan biarkan dia lolos. Petir berbagai macam jenis menyambar ke segala arah. Hanya dalam sekejap pasukannya mengepungku harus tersambar petir. Aku semakin menikmati pembantaian itu, tidak peduli mereka bersalah atau tidak. Siapapun yang menghadangku akan mengalami nasib yang sama. Kurang ajar, kau benar-benar kelewatan. Kau yang mempersulit kami. Tidak perlu mengatakannya, tidak perlu. Kembalikan pusaka yang kau pegang itu dan pergilah dari sini bersama rombonganmu. Ambil itu. Aku melempar tombak naga emas dan menancap di tanah. Raja Al segera menghampiri dan segera meraih tombak naga emas. Dasar bodoh, kau kira aku membiarkan kau pergi setelah pusaka ini berada di tanganku? Yang mulia, pengikut Raja Al-Mansur mengkhawatirkannya Raja Al terpental saat hendak memegang tombak naga emas. Tombak naga emas sudah mengakuiku, tidak mungkin makhluk lain mampu dengan mudah memegangnya. Kenapa bisa begini tombak naga emasku? Aku mulai menyerang Raja Al. Tombak naga emas langsung terbang ke arahku dan kembali dalam genggaman. Beberapa prajurit kuat menghadang aku melawannya. Sayangnya aku tidak bisa dihentikan. Aku kembali mulai kehilangan kesadaran. Emosiku semakin tinggi saat mengingat Sinta dan Sabrani terluka. Perlahan aku kehilangan kesadaran dan sudah tidak ingat apa-apa lagi. Tori kembali berubah menjadi naga emas. Kali ini tidak tahu apa yang akan terjadi dan siapa yang mampu menghentikannya. Tori mulai mengamuk, menghancurkan apapun yang dia lihat. Draka tidak bisa melakukan apa-apa. Dia terluka serius saat mencoba menghentikan Tori. Begitu pula Pangeran El dan beberapa petinggi kuat di kerajaan langit. Raja Al harus menerima kenyataan jika kerajaan langit akan hancur. Penduduk dunia bawah semuanya muncul naik ke dunia tengah. Sinta, Sabrani dan lainnya juga tidak bisa berbuat apa-apa. Istana langit hancur berantakan, porak-poranda hingga terlihat gerbang megah berwarna putih berkilau. Itulah gerbang surga. Gerbang surga terbuka. Dari dalam gerbang dua makhluk bersayap muncul lalu menghampiri Tori yang tengah mengamuk. Kedua kaki Tori dijerat oleh sesuatu yang membuatnya tidak bisa bergerak dan kehilangan keseimbangan. Tidak hanya itu, dengan sangat cepat tubuh Tori yang sudah berubah menjadi naga emas sudah terjerat oleh semacam tali yang sangat kuat. Tori hanya bisa berontak tanpa bisa melepaskan ikatan. Salah satu makhluk bersayap itu menyentuh dahi Tori. Sekejap cahaya menyilaukan keluar dibarengi dengan lenyapnya tubuh naga emas. Katakan apa yang terjadi di sini. Dia makhluk itu. Manusia itu telah membuat kekacauan di negeriku. Katakan yang sebenarnya, jangan membohongi kami. Raja Al tidak berani berucap. Sabrani yang telah terluka berusaha mendekat dan mengatakan kepada kedua penghuni gerbang surga. Tuan Agung, mohon maaf atas kelancanganku. Semua ini terjadi karena... Sabrani, diam kau. Kau tidak punya hak untuk bicara. Kedua makhluk dari gerbang surga menatap Pangeran Elbras. Dia tidak berani berkata lebih jauh lagi. Lanjutkan. Sebelum Sabrani melanjutkan pembicaraannya, salah satu dari mereka menyembuhkan Sabrani. Kemudian Sabrani menjelaskan semuanya karena sikap ketulusan Sabrani dan apa yang dikatakan Sabrani adalah benar.
Mereka memberikan peringatan keras kepada Raja Al. Raja Al hanya menjanjikan kepada kami untuk memasukkan kami ke gerbang surga. Tapi kenyataannya gerbang surga tidak bisa dimasuki oleh siapapun. Apa kau mengakui kesalahanmu, Al? Saya salah. Karena tindakan Raja Al sendiri, Raja Al dan semua yang terlibat kemampuannya disegel kecuali Draka. Karena Draka adalah perwujudan dari seluruh wilayah kerajaan langit. Jika kemampuan Draka juga disegel, kerajaan langit akan runtuh. Karena kejujuran Sabrani dan kesetiaannya pada rajanya membuat kedua penghuni gerbang surga bersimpati. Mereka bersedia membawa Sabrani masuk ke gerbang surga. Mereka berdua memiliki alasan. Untuk bisa mengendalikan naga emas harus ada yang mampu menekannya. Maka dari itu Sabrani diberikan kesempatan untuk masuk gerbang surga dan mempelajari kunci untuk mengendalikan naga emas. Sekali lagi Tori kehilangan kesadaran dan berubah menjadi sosok naga emas. Menghancurkan wilayah kerajaan langit, naga emas berhasil dihentikan oleh dua makhluk penghuni gerbang surga. Sehingga kehancuran tidak meluas dan banyak lagi korban. Kemunculan naga emas mengingatkan seluruh penghuni kerajaan langit saat perang saudara yang menewaskan banyak keturunan kerajaan langit. Satu-satunya anak Raja Al yang tersisa hanyalah Pangeran El. Meskipun Raja Al memiliki anak selain Pangeran El, mereka hanyalah anak angkat yang tidak memiliki hubungan darah. Jauh sebelum kerajaan langit terbentuk, ada puluhan bahkan ratusan klan naga yang menguasai wilayah langit. Waktu semakin berlalu, ras naga semakin berkurang. Berkurangnya ras naga banyak sebabnya. Salah satunya adalah peperangan antar klan naga dan masalah reproduksi mereka yang sulit. Terbentuknya kerajaan langit adalah sebuah gagasan yang dicontoh berdasarkan pemikiran manusia. Terbentuklah hunian yang layak bagi para penghuni langit. Penghuni langit bukan hanya dari ras naga saja. Banyak makhluk dari berbagai jenis dan ras tinggal di kerajaan langit karena pemilik atau raja dari kerajaan langit adalah dari klan naga yang kuat yang bisa melindungi mereka. Ada banyak sekali ras naga yang ada di alam jin, tetapi tidak mudah menemukan mereka. Konon tombak naga emas adalah perwujudan dari sosok naga emas yang sangat ganas. Sosok naga emas pernah menentang langit. Siapapun dihancurkan, tidak ada yang bisa menandinginya. Satu ketika naga emas ditundukkan oleh makhluk yang jauh lebih kuat. Konon yang menundukkan naga emas berasal dari gerbang surga, yang saat itu portal gerbang surga hanya ada satu portal di tempat yang sangat jauh. Naga emas disegel dan berubah menjadi sebuah pusaka tombak petir dan menjadi simbol kekuatan untuk meredam peperangan antar ras naga. Lalu tombak naga emas disimpan oleh ras naga hingga turun-temurun tanpa ada yang pernah menggunakan kecuali ras naga dari keturunan naga emas. Alasan mengapa penghuni gerbang surga tidak langsung memusnahkan naga emas dikarenakan naga emas telah menyatu dengan jiwa manusia. Penghuni gerbang surga tidak bisa melukai manusia, apalagi membunuh. Itu adalah pantangan yang tidak bisa dilanggar. Agar Tori tidak mengamuk lagi di kemudian hari, mereka membawa Sabrani masuk ke gerbang surga untuk mempelajari bagaimana mengendalikan naga emas. Setelah kejadian itu, aku tidak ingat apapun. Tiba-tiba saja aku tersadar sudah berada di kamarku dalam kondisi tidak bisa bergerak. Selama 2 hari aku masih lumpuh. Terpaksa Jaka yang menunggu hingga aku benar-benar bisa kembali seperti semula. Maaf Jaka, aku merepotkanmu 2 hari ini. Tidak perlu kau pikirkan. Yang penting kau baik-baik saja sekarang. Untung saja kau bisa pulih. Terima kasih Jaka. Kau mau langsung pulang ke Jambi atau mau kemana dulu? Langsung ke Jambi lah, aku masih ada kegiatan. Jika ada apa-apa kabari aku, oke? Baiklah, hati-hati di jalan. Aku sengaja tidak menceritakan apa yang terjadi denganku yang sebenarnya pada Jaka. Ini akan menjadi rahasiaku sendiri. Akhirnya aku sendirian lagi melakukan aktivitas yang membosankan setiap harinya. Tetapi kebosananku hilang saat Cinta datang menemuiku. Beberapa hari berlalu saat kejadian di kerajaan. Saat kondisiku sudah sepenuhnya pulih, aku dipanggil oleh Ratu Peri. Seperti biasa, Cinta datang saat malam Jumat. Kami menghabiskan waktu bersama, bercengkrama dan selayaknya pasangan suami istri pada umumnya. Istriku, bagaimana keadaan Ratu Peri setelah setengah jiwanya dia dapatkan? Ibunda sangat senang suamiku. Beliau memintaku untuk membawamu saat itu.
Tapi aku tahu kondisimu masih belum membaik. Jadi aku mengatakan yang sebenarnya pada ibunda. Baiklah, mari kita kunjungi ibumu. Kami terbang menuju kerajaan peri. Setelah kondisiku pulih, aku merasakan energi dalam jiwaku meluap-luap. Aku bahkan menggendong Sinta saat terbang menuju kerajaan peri. Aku merasa tidak selemah seperti sebelumnya. Sesaat kemudian, kami sampai di pintu gerbang kerajaan peri. Selamat datang Tuan. Selamat datang Putri. Terakhir aku melihat penjaga gerbang kerajaan peri. Mereka terlihat besar dan kuat. Tapi saat aku melihat mereka kembali, mereka tampak seperti penjaga biasa. Pintu gerbang terbuka, sambutan yang sangat meriah diselenggarakan. Sekali lagi aku seperti berada di dunia dongeng. Banyak makhluk kecil bersayap berterbangan. Barisan wanita-wanita cantik menunduk hormat. Pemandangan yang sebelumnya tidak ada apa-apa dibandingkan kerajaan peri saat ini. Sepasang kuda putih menarik kereta yang megah. Aku dan Sinta memasukinya dan kami pergi menuju ke istana peri. Kami berhenti di pintu masuk istana peri. Pintu istana sudah terbuka lebar. Berbaris prajurit wanita dengan gaun yang berwarna-warni. Sambutan ini sepertinya sudah dipersiapkan sebelumnya untuk kedatanganku. Kami memasuki istana. Anehnya aku tidak merasa canggung sedikit pun melihat begitu banyak wanita memperhatikanku. Yang sebelumnya aku berdebar-debar, saat itu biasa saja tanpa merasa malu, takut atau situasi yang tidak mengenakan. Di singgasana duduk seorang wanita yang luar biasa cantiknya dan ada beberapa wanita di belakangnya. Bahkan Sinta tidak bisa dibandingkan dengan wanita yang duduk di singgasana tersebut. Siapa wanita itu? Beraninya dia duduk di singgasana Ratu Peri? Apa dia salah satu saudarimu? Sinta hanya tersenyum simpul tanpa menjawab ucapanku dan langsung berikan hormat pada wanita itu. Aku berdiri biasa saja memandangi wanita itu dengan penuh kecurigaan. Kau sudah jauh banyak berubah, anakku. Siapa kau ini? Lancang kau. Hentikan Sagita. Jaga nada bicaramu kepadanya. Mohon maaf Ibunda Ratu. Maaf. Saya kira Anda juga salah satu dari saudari Sinta. Saya sungguh tidak mengira jika Anda adalah Ratu Peri. Kau sungguh pandai menghiburku, anakku. Kondisiku saat ini adalah berkat dirimu. Aku berhutang budi padamu. Mulai sekarang kerajaan peri juga bagian dari milikmu. Kau bebas menggunakannya untuk keperluanmu di masa mendatang. Terima kasih. Sebelumnya kau bahkan tidak berani menundukkan kepalamu. Pastinya banyak pengalaman yang telah kau dapatkan, anakku. Semua ini juga tidak luput karena Sinta yang selalu berada di sampingku. Basa-basi yang panjang lebar dan membosankan, Ratu Peri telah kembali ke wujud aslinya. Kecantikannya tiada duanya, bahkan anak-anaknya tidak bisa menandingi kecantikan absolut Ratu Peri. Sagita adalah anak tertua sekaligus kandidat Ratu Peri berikutnya. Ratu Peri memiliki 9 putri termasuk Sinta, masing-masing memiliki wilayah dan kuasa sendiri di kerajaan peri. Aku tidak berlama-lama lagi. Setelah semua sudah aku sampaikan dan ceritakan, aku segera kembali. Aku melanjutkan aktivitasku sebelumnya yang monoton. Sebelumnya aku sempat mendengar dari beberapa kawanku di mana aku bekerja. Katanya rekan-rekanku yang dulu ikut ke Pasaman mengalami kejadian yang memiliki unsur mistis. Bon, Dayat, Inal, Romi, dan Joni diikuti makhluk dari Pasaman. Aku tidak tahu bagaimana mereka mengalaminya. Bon katanya diteror oleh sosok pocong yang mengikutinya. Bahkan keluarganya juga terkena imbasnya. Pada akhirnya istri Bon memilih tinggal di Jambi bersama orang tuanya. Bon tidak punya pilihan lain dan membiarkan istrinya di rumah orang tuanya. Beberapa hari kemudian Jaka menghubungiku. Aku diminta menemani dia untuk pergi ke Gunung Kerinci. Aku tidak tahu apa tujuan Jaka, tapi dia menyinggung soal pusaka Raja Kayu yang dicuri. Aku langsung menyetujui permintaan Jaka. Kebetulan aku juga senggang dan dalam kebosanan yang hebat. Akhirnya rasa bosanku terobati. Aku persiapkan segala sesuatunya untuk bersiap berangkat besok. Perjalanan ke alam lelembut yang baru akan dimulai kembali. Aku begitu semangat dan senang. Esok harinya aku langsung menuju ke Jambi dan bertemu dengan Jaka beserta Bon. Perjalanan kami bertiga dimulai untuk menjelajah di semesta gaib Gunung Kerinci. Sekian dan terima kasih buat Cinta Diary yang telah mengizinkan saya membawakan ceritanya. Apabila ada kesalahan atau kekurangan,
Kang Selamat memohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kata Kang Selamat pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.